Perkenalkan, saya Zakia. Saya yang akan menjadi moderator pada malam hari ini, menjadi pemandu acara ini. Izin saya informasikan, acara ini nanti terbagi menjadi 3 sesi. Pertama, pembukaan. Sesi kedua, bedah buku dialog iman bersama Ananda. Sesi ketiga, tanya jawab. Dan diakhiri dengan penutup. Agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah, marilah acara ini kita buka dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, yakni acara bedah buku Dialog Iman bersama Ananda. Saya mohon menginformasikan dulu. Apa ada yang sudah memegang? Insya Allah sudah pegang semua bukunya ya. Ada yang sudah punya? Insya Allah semua sudah punya bukunya ya. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Cahaya Peradaban atau yang biasa akrab disebut PCP. PCP ini adalah salah satu penerbit di Jawa Timur yang memiliki visi menjauh dan peradaban. Masya Allah sekali visinya. Dan visi ini insya Allah diusahakan, diikhtiarkan dengan banyak cara. Selain menerbitkan buku-buku yang berkualitas seputar pendidikan, parenting, dan keilmuan lainnya, PCP juga memberikan pelayanan ilmu bagi umat demi kembalinya kebesaran peradaban Islam. Masya Allah. Saat ini bentuk pelayanan ilmu itu sendiri sudah ada program komunitas baca. Komunitas baca ini, Masya Allah, sekarang ada 4 grup, 3 grup ummahat, dan 1 grup komunitas anak. Dan grup ini sudah diikuti oleh peserta dari seluruh daerah, beberapa daerah di seluruh Indonesia. Insya Allah. Selain itu juga ada kajian ilmu dan acara bedah buku seperti pada malam hari ini. Sebagai informasi lainnya, PCP merupakan wakaf produktif yang menopang Pondok Pesantren Al-Fatih yang ada di Poncokusumo Malang atau biasa kita kenal dengan MAF Jatim. Dan Masya Allah, PCP terus mencoba berkarya, berkomitmen agar visinya bisa tercapai. Buku Dialog Iman bersama Ananda ini ditulis oleh Ustadz Ahmad Haidar Rusdi dan istri tercintanya Ustadzah Weta Nurrohma yang insya Allah akan menjadi pengisi acara buku pada malam hari ini. Masya Allah, Ustadzah Weta ini terlahir di Ponorogo dan besar di sana. Kemudian melanjutkan studinya di Jember pada tahun 2010 hingga 2014. Kemudian beliau hijrah ke Batu untuk mengajar boarding school di sana. Dan ternyata takdir Allah membawa beliau kembali ke Jember. Di tahun 2017, beliau menjadi pelayan ilmu di Kitab Al-Fatihah Allah dan hingga saat ini beliau aktif di office wilayah Jatim untuk menyiapkan MAF Jatim. Karya-karya beliau bisa kita temukan dalam buku Kata Iman, Nikmat pada Basah, Dialog Iman bersama Ananda, dan ada buku anak Siang dan Malam yang nanti akan menjadi door prize pada malam hari ini. Jadi siapkan pertanyaan terbaik, siapkan feedback terbaik. Insya Allah ada 3 door prize menanti buku bundling Siang dan Malam. Saya mau, Ustazah. Sebagai informasi lagi nih, yang menarik dari buku ini, biasanya buku tuh ditulis dalam kondisi bahagia atau pengalaman-pengalaman yang Masya Allah. Tapi ternyata buku ini hadir di tengah kesedihan dan keputusasaan seorang Ustadz Ahmad Haidarusdi beserta istrinya. Kayak keresahan ya Ustazah ya, Masya Allah. Gimana sih mendidik anak itu gitu. Dan
Buku ini diciptakan, ditulis untuk mengais busyro, kabar bahagia, untuk menguatkan keyakinan dalam mendidik buah hati tercinta. Dan buku ini hadir sebagai pemantik kita, para orang tua, yang mungkin kadang terlupa bahwa dialog sama anak-anak ini penting sekali. Bahwa kadang tuh anak tuh bukan butuh materi yang berlimpah, Masya Allah. Kadang seorang anak tuh hanya butuh mata kita memandang matanya, telinga kita terbuka lebar untuknya, hati kita hadir utuh di hadapan mereka, utuh mendengarkan celoteh-celoteh mereka, berdialog iman bersama mereka. Masya Allah. Ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, kita nggak pernah ketemu nih loh. Ketemunya di sini. Masya Allah, di forum ilmu ya Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, sehat, Madre. Suara saya terdengar enggak? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah terdengar Ustazah. Ustazah, bagaimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Madre ya. Panggilannya Madre Kiki apa Madre? Ya, boleh. Masya Allah. Ya Allah. Ustazah, si Giorgio panas? Alhamdulillah ini lagi adem ini, Madre. Oh, Masya Tapi Allah. Kalau di Jawa enggak Timur ini sih, memang, enggak gerimis, enggak ini, belum. Kayaknya sempat hujan sebentar, cuman terus habis itu berhenti lagi ya. Cuman sekarang lagi adem. oh Masya Allah. Emang ini kalau Jawa Timur lagi musim bediding. Ada yang tahu nggak ya istilah Hmm. bediding tuh emang lagi dingin-dinginnya. Kalau di Hmm. Malang katanya ini musimnya musim maba, Ustazah. Gitu Musim apa, namanya. Madre? Musim Karena apa? musim maba, mahasiswa baru. Oh, oh iya iya, Ini Masya Allah, mahasiswa baru mulanya kata pendidikan. dibuai sama dinginnya Malang. Tapi nanti kalau udah Hmm, selesai, udah dateng, udah panas lagi Malang. iya, iya. Begitu, Ustazah. Ustazah, boleh bertanya dulu di buku ini, Boleh, Masya Allah. boleh. eh ini nulisnya tahun berapa ya, Ustazah? Ini ditulis kalau dikumpulkan jadi buku sebenarnya baru-baru aja, belum nyampe setahun atau udah setahunan ini. Cuman kalau itu sebenarnya tulisan dari Ananda usia 5 tahun ya, waktu tahap awal satu. Cuman waktu itu cuma ditulis di kayak macam buku diary gitu, Madre. Oh, Terus Masya ya Allah. di konten media di KAF Jember. Jadi pas waktu jadi buku ya tinggal ngambil-ngambil aja gitu dari apa yang udah dinaikkan dari media gitu. Dan terbitnya tahun? Ini terbit tahun kemarin ya, 2024 ya sih ya. Masya Allah, Iya, prosesnya berarti November 2024 Madre. lumayan panjang ya, Ustazah, prosesnya ya, Masya Allah. Kalau di Memang baru diarinya kita ada kumpulkan. tulisan, di diarinya ada tulisan di diary gitu nggak, Ustazah? Itu waktu masih SD ya. Kayaknya Madrid juga gitu ya, masuk SD dulu ya. Iya. Kita seumuran deh kayaknya nih. Wah, kejebakan usia ini, Ustazah. Ada mungkin kita lainnya yang seumuran juga yang suka nulis diary dulu. Nah, bisa nih dijadikan buku ya, Ustazah ya. Insya Masya Allah. Allah, nanti bisa bermanfaat dan jariah seperti buku ini juga. Bagaimana ini, Ustazah? Apa kita mulai? Iya, boleh Atau nih teman-teman yang gabung masih 125 ya. Sedangkan yang daftar kemarin dari teman-teman panitia itu sekitaran hampir 400 Madre. Jadi oh, gimana Masya ya? Allah. Ini mungkin nanti teman-teman di grup bisa ini ya terus mengingatkan mungkin untuk segera join. Mungkin nanti nggak apa-apa dimulai aja nanti biar tambah khawatir tambah malam Madre. Udah jam berapa nih? Punya molor ya, Ustazah ya. Ini apalagi musim-musim besok udah mulai masuk sekolah nih, mungkin sebagian sekolah nih, Ustazah nih. Ya ini sambil nyiap-nyiapin ya kayaknya ya. Iya, besok hari hektik sedunia mungkin, se-Indonesia kayaknya, Ustazah ya, Mungkin habis menyapa liburan. peserta dulu aja nggak apa-apa, Madre. Bisa disapa para peserta. Mungkin ada yang ditanya gitu sambil nunggu ya. Mungkin 9 menitan. Oh Nggak iya, apa-apa nyapa boleh-boleh. peserta dulu. Karena eman nih kalau pesertanya yang lain belum join, terus kita mulai. Dari mana aja ini mungkin pesertanya ada yang dari luar Jawa mungkin?
Ada yang luar Jawa mungkin. Ada Oh, ini Ustaz, Ustazah ada Dina Ustaz. yang kirim. Oh, Masya Allah, dari mana? Bunda Dina? Oh, Aceh, Masya Allah. Di Aceh, Ustazah. Lampung, dari Pekanbaru, Masya Allah. Oh, Tarakan, Kalimantan, Masya Allah. Ih, gimana ya bahasa-bahasa sana itu yang apa kabar gitu saja, saya kurang pandai nih. Medan, Masya Allah. Horas gitu nggak sih kalau Medan? Riau, Masya Allah. Aceh, ini kalau Aceh tuh berat ada yang satu kutub sama ini ya Mbak, siapa sih? Ustadz Muzamil ya, Ustazah ya, Masya Allah. Alhamdulillah Malang, banyak Malang. saudara ya, Masya Allah. Tersebar Ya, di seluruh Masya Allah. Indonesia, Masya Allah. Ya Allah. Oh, mau Oh, dimulai kan? Apa deh? Monggo Madre, iya, nggak apa-apa deh. Ini mungkin teman-teman yang iya. lainnya nanti yang udah gabung, teman-temannya bisa diingatkan ya. Ini Madre. Nggih. Kita sambil mengingatkan nih, sayang banget nih kalau terlewat ya. Ini kayaknya nggak ada rekamannya ya Ustazah nggih? Ustadz Irawan sudah merekam nggih? Ustadz sudah direkam nggih kajiannya? Nggih, insya Allah sudah. Oh, udah Madre. Baik, berarti bisa dimulai Ya, Masya Madre. Allah. Oke. Nggih. Baik, kita siapkan adab terbaik kita. Masya Allah, boleh disiapkan alat tulisnya karena ilmu itu baiknya kita ikat dengan tulisan. Insya Allah, Ustadz Irawan, saya minta tolong ini silahkan boleh di-share anu PowerPoint-nya dan boleh dijadikan ini ya teman-teman layar utama agar tidak terlewat nanti bisa ini. Ustazah, sudah siap nih semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapkan adab terbaik kepada Ustazah Weta Nurrohma. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, Madre, jazakumullah khairan udah disemangatin ya di awal. Mudah-mudahan jadi apa nih ya, jadi semacam cambuk buat kita semua. Ini meskipun nanti malam, tapi semangatnya pagi terus ya. Jadi harus semangatnya on fire. Baik, saya sapa dulu mungkin para peserta. Mungkin ini ada ayah bunda dan juga mungkin ada yang ini ya sebagai ustadz ustadzah. Meskipun juga ayah bunda itu juga ustadz ustadzah ya Madre ya, karena Madrasatul Ula itu kan seorang ibu ya. Jadi ibu Madrasatul Ula, bapaknya apa nih Madre? Bapaknya kepala rumah tangga, berarti jadi kepala sekolahnya ya, kepala madrasahnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dikuatkan oleh Allah nanti di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Kita patut bersyukur dan terus-menerus bersyukur ketika Allah karuniakan kita kemudahan dan rasa lezat dalam menjalankan ketaatan itu sendiri. Itu Masya Allah nikmat yang besar banget. Dan sebanyak apapun harta yang kita punya nggak akan pernah sanggup untuk membeli kenikmatan itu ya. Maka terus-menerus kita harus bersyukur banget ya ketika kita dimudahkan oleh Allah itu untuk gabung ya, gabung di grup, kemudian join di Zoom ini itu. Meskipun mungkin para ummahat ya, ibu-ibu sambil gendong, sambil mungkin sambil mengerjakan amanah rumah tangga mungkin yang belum kelar gitu ya. Masya Allah, tapi masih mengupayakan itu untuk hadir majelis ilmu, itu luar biasa itu, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi sedikit penawar lelah ya untuk perjuangan kita bersama. Baik, kita mulai. Mungkin Ustadz Irawan bisa ditampilkan slide yang pertama. Ya, jadi judul bukunya Dialog Iman Bersama Ananda ya, Madre. Sebelumnya kami mohon izin untuk menyampaikan ucapan terima kasih ya dan doa untuk guru kami Ustadz Fadhoil dan Ustadzah Mila, karena ketika seorang itu punya karya itu tidak terlepas dari bimbingan dan
ridho dari seorang guru. Gitu. Ya, apalah arti karya ya seorang murid itu tanpa ridho dari seorang guru. Maka saya berharap karya sederhana ini bisa menjadi karya yang Allah ridhoi dan Allah berkahi karena ridho dari guru-guru kami itu. Maka tak henti kami memohon doa, memohon ridho dan bimbingan dari guru kami ya, Ustadz Fadoil, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan istri tercinta Ustazah Mila, Masya Allah, yang mungkin juga join ya sekarang di sini, Ustazah Mila, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat-nikmat ya, keberkahan ya untuk panjenengan sekeluarga. Dan juga guru-guru kami yang senantiasa membimbing dan tidak pernah lelah ya untuk terus mendoakan murid-muridnya. Maka mudah-mudahan setiap ketika murid ya menyampaikan ilmu dan itu mungkin menjadi ilmu yang Allah berkahi, maka mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah ya untuk guru-guru kita ya, guru-guru kami. Masya Allah. Jadi di awal ini buku ini ya, buku Dialog Iman Bersama Ananda ini, Mandre awalnya itu cuma niatnya untuk pribadi ya. Jadi ini mengais Busro itu kabar gembira ya. Itu sebenarnya untuk penawar penghibur aja buat saya dan suami gitu. Dari apa yang disampaikan oleh Ananda itu ya, tiap kalimat-kalimat yang muncul dari lisan Ananda. Jadi sebetulnya bukan untuk disebarluaskan itu ya, tapi Masya Allah semuanya atas pertolongan Allah ya, atas izin Allah dan tadi atas bimbingan dan juga ridho dari Ustadz Fadoil ya, Masya Allah. Baik, ini udah ditampilkan slide pertama ya Ustadz ya? Oh ya udah, Masya Allah. Slide pertama Ustadz Afan. Masih belum tampil di teman-teman? Apa sudah tampil ya slide pertama ya? Yang ini bukan. Ke atas Ustadz. Bukan. Ke atasan Ustadz Irawan, Afan. Di scroll ke atas. Di slide yang kedua aja, nggak apa-apa. Ustadz Irawan. Sakit nggak? Jadi kalau mungkin teman-teman bisa baca di situ, atau bagi teman-teman yang sudah punya bukunya bisa dilihat di cover belakang. Jadi buku ini hadir di tengah kesedihan dan keputusasaan tadi ya, mungkin Madri sudah menyampaikan di awal, karena memang mungkin ayah bunda juga pernah merasakan ya gimana sih punya anak terus apa istilahnya ya bikin ngelus dada gitu ya, Masya Allah, mungkin dari adabnya atau dari hal lain yang bikin kita itu sampai neredek gitu ya. Saya kalau misalkan mau terima rapor itu ketemu ustadz-ustadzahnya aja tuh neredek banget gitu Madre. Jadi deg-deduk, aduh nanti apa lagi kira-kira gitu ya. Ini mau disampaikan apa nih tentang Ananda itu, karena kita memang menyadari ketika di rumah aja itu sudah sering bikin ngelus dada gitu ya. Dari mulai ya ketika mau sholat ya harus terus dicerewetin, kemudian disuruh apa namanya ketemu misalkan dengan siapapun itu harus selalu diingatkan gitu ya untuk salim. Kemudian ya banyak hal-hal yang bikin kami itu sampai ya Allah gitu, ya Allah gitu ya. Tapi kami menyadari ya bahwa itu semuanya kembali lagi bahwa itu ya muhasabah buat orang tuanya gitu ya. Jadi bukan karena apa istilahnya, bukan kekurangan atau kesalahan Ananda itu, tapi itu menjadi apa cambuk ya buat kami orang tuanya. Jadi ketika ini apa hadir rasa putus asa di dalam diri, dia kesedihan itu tiba-tiba Ananda itu mengucapkan apa kalimat-kalimat yang bikin saya itu ya Allah gitu, Masya Allah. Mungkin ini cara Allah untuk membuat kita itu tidak putus asa, itu kan Allah melarang kita putus asa ya, harus ada harapan itu. Meskipun pada faktanya aduh kok gini gitu ya, aduh gini lagi itu yang lulus dada lagi. Tapi setelah itu Allah hadirkan tadi dari lisan Ananda itu tiba-tiba bisa bikin hati itu jadi adem lagi gitu. Jadi ini saya sedikit cerita ya, kemarin baru aja ini Madre waktu parade tasmi kemarin itu tiba-tiba Ananda itu selesainya parade tasmi ya itu menemui saya gitu ya, menemui saya itu sambil bawa sebotol kacang hijau ya. Jadi ada temen, jadi ada jadwal kudapan berbagi. Nah pas parade tasmi itu tetap jalan ya, kudapan berbaginya jadwalnya itu si Fulan itu ya temannya Ananda. Jadi katakanlah ada kacang hijau satu botol gitu sama satu jenis kue lain. Ini suara saya jelas ya Mandre ya?
Nanti khawatir udah cerewet banget, ternyata enggak. Ini suaranya. Suaranya udah nyaman didengarkan? Jelas Ustazah, alhamdulillah. Alhamdulillah, jelas. Jadi tiba-tiba Ananda itu ke ini kan di apa di masjid ya, ke bawah gitu turun. Itu tiba-tiba bilang gitu. Ya di saat itu tuh saya pas awalnya tuh apa pagi-pagi bisa dibayangkan ya mau parade tasmi gitu ya, betapa mungkin hebohnya di di pagi itu gitu ya. Terus ada aja gitu ya Ananda kurang apa persiapannya, intinya beliau Ananda ini masih kurang ini mandiri gitu ya menyiapkan segala perlengkapannya. Jadi saya harus pagi-pagi udah senam ini ya. Istilahnya senam mulut ya. Jadi ini aduh gitu ya. Jadi bisa dibayangkan apanya ya dramanya di pagi hari itu sampai aduh gitu ya yang ngelus dada berkali-kali. Ya Allah, tapi terus kemudian selesainya pada detasmi itu tiba-tiba Ananda menemui saya, menghampiri saya itu sampai yang kayak apa ya lari gitu ya karena saking semangatnya pengen segera ketemu itu kayaknya sambil bawa botol kacang hijau yang masih utuh jadi belum dibuka apa masih itu loh masih harus yang apa jadi Ananda belum buka sama sekali gitu terus bilang mama ini buat mama itu apa ini kacang hijau gitu ya ini tadi kudapan berbagi temanku itu ini buat mama soalnya mama kan menyusui gitu loh terus mas makan apa nih ndak kudapan lah ini kalau buat mama gitu enggak ada kue satunya tapi aku inget ini kan mama menyusui mama lebih butuh ini gitu daripada aku kan biar nanti apa adik bisa kenyang gitu ya biar nanti asinya melimpah sampai bilang gitu jadi itu kayak yang dek gitu ya di saat tadi di awal-awal yang pagi hari itu rasanya ya Allah kok masih gini ya masih ya belum mandiri kok gini lagi sih mas gitu ya sampai harus sering kita ulang-ulang ya nasihat yang sama berulang kali kok gini lagi sih mas kemarin kan udah di ini disiapkan dari malam apanya gitu ya misalkan ada tugas juga ada PR baru bilang di pagi harinya gitu ya maksudnya ada PR ya Allah gitu kan di pagi hari itu gitu. Jadi ya Allah di saat mengelus dada itu sering banget Allah memberikan apa semacam bukan kejutan ya itu yang tiba-tiba bikin hati itu langsung nyes gitu ya kayak tadi ya para detasmi itu tiba-tiba datang pas saya lagi agak-agak masih agak mungkin jengkel gitu ya karena pagi hari tadi masih dengan itu tadi Ananda persiapan mau para detasmi tadi tiba-tiba di akhir acara itu Ananda datang bilang ini kacang hijau buat mama gitu ya dan ini mama lebih butuh ini gitu jadi setiap kali Ananda itu ada makanan ya makanan yang itu mungkin Ananda tahu itu jadi booster ASI gitu ya mungkin karena lihat mamanya makan itu atau minum itu Ananda langsung inget gitu aku tadi pas dapet kudapan ini aku langsung inget mama gitu aku pengen langsung ngasihkan ini buat mama gitu jadi biar nanti asinya melimpah jadi adik biar nggak rewel gitu saya langsung ya Allah gitu ya. Jadi semacam itu Madre. Jadi nanti sebenarnya di dalam buku ini lebih banyak kisah-kisah yang seperti itu sih yang bikinnya gitu yang ini sebenarnya buku ini jadi saya niatkan untuk guru-guru Ananda juga itu. Jadi agar jadi penawar lelah ya untuk guru-guru Ananda gitu. Biar juga ketika pas rapotan tuh Masya Allah gitu kan beliau-beliau selalu apa ya istilahnya ya Allah istilahnya tawaduk gitu ya selalu minta maaf gitu ya Afwan ini kesalahan padahal enggak itu bukan sama sekali itu bukan kesalahan gurunya tapi ini ya lagi-lagi orang tuanya gitu kan yang utama yang menjadi bagian anak ini misalkan adabnya masih kurang atau kemandiriannya masih kurang itu yang perlu di apa muhasabah itu adalah kami gitu ya orang tuanya. Nah, mungkin itu awalnya sih Madre bisa dilanjut Ustaz. Ya, jadi sebagaimana ini ya, pesan yang sering sekali disampaikan oleh guru kita. Lanjut Ustadz. Jadi nanti kan di sini Madre, yang pertama kita akan bahas isi buku itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti gimana sih kita membangun dialog iman itu, jadi secara umum. Jadi dua bagian ya istilahnya. Jadi ini apa yang disampaikan guru kita, Kiai Budi Azhari. Jadi perjuangan ya menyiapkan generasi ini ya kita mendidik, kita membersamai mereka itu adalah perjuangan yang berat. Maka ya karena ini berat, kita harus pandai-pandai mengais mubasyirat itu atau pandai-pandai mengais busro. Busro itu mungkin bagi teman-teman yang masih awam ya atau umum ini apa sih busro gitu ya. Busro itu ya tadi ya yang tiba-tiba bikin nyes gitu loh ke hati tuh ya Allah gitu. Masya Allah. Rasanya itu apa mangkel, jengkel gitu sampai yang ya putus asa ya sampai saya pernah ya sampai di titik yang putus asa itu tiba-tiba Allah hadirkan tadi kabar gembira itu ya. Jadi kita yang harus pandai-pandai mengais itu supaya kita nggak capek gitu, supaya kita nggak lelah gitu.
dalam perjuangan ini. Baik, lanjut. Nah, ini di awal pembukaan. Jadi kalau para ulama dulu itu Madre itu biasa menulis kitab itu sebenarnya dipersembahkan untuk anak-anaknya. Ya, jadi ini diantaranya itu ada Abul Hajjaj mungkin di slide selanjutnya mungkin biar teman-teman bisa baca. Itu ada di paragraf yang kedua. Jadi para ulama itu menuliskan kitab ya atau karya itu sebagai bentuk apa istilahnya penghargaan atau untuk kenang-kenangan buat anaknya agar anaknya itu nanti bersemangat gitu ya meneruskan perjuangan orang tuanya itu dalam membela agama Allah gitu ya. Ini diantaranya ada Abdul Hajjaj ya bin Muhammad Al-Balwa ya Al-Andalusi. Beliau menulis kitab itu yang berjudul Al-Fuba itu ya fi Anwa'il Adab wa Funun Al-Muhadarat wal Lughah itu. Dan itu di situ beliau tuliskan dalam pembukaan kitab itu, aku sengaja menulis karangan ini untuk putra kesayanganku, dia Abdurrahim, jadi disebutkan namanya, agar kelak ia bisa membacanya setelah saya mati atau meninggal ya, dan menjadi kenangan tersendiri ketika ia tidak lagi bersama di dunia denganku kembali. Jadi saya kepingin sebenarnya ketika menulis buku ini, ya awalnya belum jadi buku sih Madre, jadi dituliskan di media ya, di media online gitu, di grup WA itu sebetulnya semata-mata nanti kalau Ananda ini udah gede gitu ya, mungkin nanti bisa baca gitu ya, dibaca lagi mungkin akan ketawa-ketawa sendiri gitu ya, senyum-senyum sendiri, terus jadi inget tuh, Masya Allah ini ternyata harapan orang tuaku kayak gini ya gitu ya, ternyata dulu orang tuaku ya sempat ngelus dada gitu, dan akhirnya jadi tercambuk lagi gitu ya, untuk semangat lagi gitu ya, untuk berjuang. Baik, lanjut. Nah, ini. Baik, ini saya kasih judulnya Ruang Harapan, karena memang lagi-lagi ini menurut kami ya, ketika Allah hadirkan busyra-busyra itu atau kabar gembira itu yang bikin nyes tadi, itu artinya Allah ingin memberikan harapan gitu ya, kepada kita, ya, agar kita tidak berputus asa. Nah, mungkin lanjut aja Ustadz. Jadi memang kuncinya ketika orang tua itu melihat ya mungkin anak-anaknya tuh kok gini ya gitu tadi ya bikin ngelus dada, itu sebetulnya pertama kali kita yang harus muhasabah itu ya, apa orang tua gitu ya harus bercermin ya atau introspeksi itu. Ya Allah, ini memang kita mengakui ini kekurangan kami itu ya, orang tuanya itu. Jadi kita nggak langsung apa fokusnya ke Ananda gitu, nggak langsung menyalahkan kamu kok gini sih gini, enggak, tapi langsung ya Allah gitu ya, ini karena mungkin karena dosa-dosa kita gitu, dosa-dosa kami yang mungkin sampai sekarang bahkan itu nggak kami sadari gitu, dan itu akhirnya dampaknya ya di anak-anak kita gitu ya. Tapi ketika Allah memberikan secercah tadi busro atau kabar gembira itu ya dari tutur lisan itu kita langsung ya berprasangka baik ya kepada Allah, mudah-mudahan ini harapan itu ya, Allah ingin memberikan kita berjuang itu, menggelorakan keyakinan ini itu, bahwa memang perjuangan ini kan nggak mudah gitu ya, perjuangan ini panjang. Maka ketika kita melihat kok kayak gini sekarang anak-anak ya, itu menjadi apa? Justru menjadi semangat itu buat kita agar kita terus memperbaiki diri itu. Ini mungkin teman-teman ayah bunda juga pernah merasakan hal yang sama seperti ini. Ya, jadi ada rasa putus asa gitu ya dalam mendidik mereka, itu bahkan kadang malu gitu ya ketika mungkin diajak bertamu atau dimanapun gitu ya, pas di tempat umum anak-anak kita gitu ya habis nggak mau salim gitu ya, atau mungkin ada apa gitu ya gulung-gulung gitu. Jadi kayak pernah ya waktu kita ajak bertamu tuh Ananda itu gulung-gulung gitu Madre, jadi gulung-gulung apa ya Allah gitu ya, sampai bikin aduh gitu. Nah, sampai kita selalu pesen akhirnya di rumah ini nanti kalau bertamu itu ya bener-bener dijaga ya adabnya, itu sampai harus seperti itu gitu ya, tiap mau kita ajak ke tempat umum gitu ya, saking ya seringnya Ananda mengulang hal yang sama gitu ya meskipun sudah diingatkan. Nah, dari situ kan hadir ya, kita kayak merasa bersalah ya, mungkin ini karena kekurangan kami dia orang tuanya itu dalam membersamai mereka, itu kemudian kita pengen menyerah gitu, bahkan ya sampai apa air mata harus keluar gitu ya, karena merasa ya Allah merasa menyesal gitu ya Madre ya. Oke, lanjut Ustadz, nah, biar teman-teman bisa baca. Nah, maka di dalam buku ini tadi di pembukaan itu
cambuk yang dituliskan itu sebetulnya tidak lain tidak bukan itu untuk diri kami sendiri, ya, bukan untuk para pembaca. Jadi yang utama untuk diri kami pribadi, menjadi cambuk untuk diri kami pribadi. Bahkan ketika penyampaian seperti ini, ketika lisan saya menyampaikan seperti ini, sebetulnya itu tidak lain tidak bukan yang diingatkan pertama kali adalah diri saya itu. Kan ini ketika lisan saya menyampaikan, itu yang pertama kali mendengar adalah telinga saya sendiri itu. Kalau misalkan saya nggak ingat itu, saya sebetulnya aduh enggak deh gitu ya, merasa ini nggak pantas deh menyampaikan, ini diri saya pribadi pun kan masih belum bisa gitu ya. Tapi saya kembalikan lagi ya, mudah-mudahan ini jadi cambuk gitu ya untuk diri saya pribadi ketika lisan saya menyampaikan, mudah-mudahan itu jadi pengingat tuh ya untuk diri saya pribadi, itu yang utama. Saya izin bacakan ya. Wahai diri, mungkin teman-teman yang punya bukunya juga bisa dibuka ya, masih di halaman awal-awal. Wahai diri, saat engkau menyadari kekuranganmu dalam mendidik dan membersamainya, ya membersamai anak-anak kita, di saat itulah Allah memberikanmu kesempatan itu untuk memperbaiki sebisamu, semampumu. Gitu. Maka kuncinya kita harus jujur gitu ya, jujur pada Allah atas segala kekuranganmu, gitu ya, ketidakberdayaanmu, gitu ya, ketidakmampuanmu, dan mintalah pertolongan kepadanya untuk mendidik anakmu. Gitu ya. Ini maksudnya ini sebetulnya untuk diri saya pribadi ya. Dan ini wahai diri ya, wahai diri teruslah bertakwa gitu ya, kepada Allah gitu ya. Mintalah ampun kepadanya atas segala dosamu, atas segala kemaksiatan yang pernah engkau lakukan di masa lalu. Jadi bisa jadi ketika anak-anak kita ya melakukan sesuatu yang bikin kita deg-deg tadi ya, bikin ya Allah gitu ya, itu sebetulnya bisa jadi itu karena kemaksiatan itu yang pernah saya lakukan di masa lalu atau bahkan hingga hari ini tanpa saya sadari itu. Maka ya harus terus-menerus minta ampun ya sama Allah itu ya, beristighfar itu ya. Dan kita menyesal gitu dan kita berupaya nggak akan mengulangi lagi itu ya hal kesalahan-kesalahan yang sama. Lanjut Ustadz. Ya, wahai diri, ingatlah bahwa anakmu itu adalah cerminan dirimu. Ini lagi-lagi untuk diri saya ya. Jadi cerminan diri saya maksudnya, wahai diri ya. Perbaiki ruh ketakwaanmu, maka mudah-mudahan Allah akan tanamkan ruh iman itu dalam diri anakmu. Jadi kuncinya juga adalah takwa. Ketika kita memperbaiki ruh ketakwaan kita, maka mudah-mudahan akan tanamkan ruh iman itu di dalam diri anak-anak kita. Dan wahai diri itu, engkau hanya bisa berupaya. Gitu. Jadi biar kita nggak istilahnya ya, kita udah maksimal itu. Jadi biar kita nggak merasa putus asa gitu ya, kita udah berupaya semaksimal mungkin tapi kok masih gini ya, memang wilayah kita hanya berupaya, dan selebihnya Allah yang Maha Kuasa melembutkan jiwa anak kita, gitu ya, menjadikan mereka qurrata a'yun, berbakti, gitu ya, semangat gitu ya, dalam menyembah Allah gitu, dan menjadi pejuang agama Allah. Jadi sekali lagi wilayah kita itu hanya mengupayakan, jadi biar kita nggak istilahnya mati ya, aduh aku udah ini nih, udah berbuat ini, aku udah berusaha memperbaiki diri, kok masih belum berubah-berubah ya, gitu ya. Lagi-lagi wilayah kita hanya berikhtiar itu. Lanjut. Ini ya, seringnya gitu ya, mungkin saya juga ya, ini hanya fokus pada busro capaian hafalan Al-Quran. Jadi misalnya nih anak-anak kita pulang ya dari sekolah gitu ya, mungkin yang di situ sekolahnya ada ini ya hafalan Quran kadang bukan kadang ya, sering ya malah ya, pas pulang itu yang kita lihat mutabaahnya gitu ya. Wah, tadi anakku udah setoran belum ya gitu. Jadi seringnya kita fokusnya pada busro capaian hafalan Al-Qur'an ya, dibandingkan dengan busro tumbuhnya keimanan, karena memang tumbuhnya iman ini nggak kelihatan itu. Tapi kalau capaian hafalan Quran itu kan kelihatan ya, nyampe surat apa itu atau sampai ayat berapa gitu ya. Ya, jadi bahkan tumbuhnya iman ini sebenarnya termasuk ketika anak-anak kita memiliki kepekaan, kepedulian, sebetulnya juga menjadi tanda-tanda adanya iman jadi dalam anak-anak kita. Maka ini nanti jadi PR ya, termasuk ini untuk diri saya pribadi yang utama. Ketika anak-anak kita yang mungkin pulang dari sekolah, itu jangan sampai kita nanya, nak tadi udah setoran apa belum? Atau nak gimana tadi setorannya lancar nggak gitu ya? Oh awas ya kalau nggak lancar ya, ini jangan gitu ya. Tapi kita justru fokusnya harus bagaimana kita peka ya, pada tumbuhnya keimanan anak-anak kita. Gimana nak tadi dia
Ustadz Ustadzah, gitu. Antum sudah memberikan pelayanan apa nih hari ini untuk Ustadz Ustadzah? Sudah diambilkan minum nggak Ustadzahnya atau Ustadznya? Tadi udah tertib belum di majelis ilmu, gitu ya? Tadi bikin marah Ustadz nggak, gitu ya? Jadi itu hal-hal itu yang seharusnya lebih utama kita tanyakan, gitu ya, sebelum ini ya terkait mungkin hafalan dan lain-lainnya. Gitu, Madre. Afan, ini kedengeran nggak ada suara bayi ya? Afan ya, ini ya, tapi alhamdulillah sama suami. Aman ya, Ustadz ya? Insyaallah. Baik, lanjut Ustadz. Ya, ini di antara contoh ya isi di dalamnya. Ini saya ambil satu judul, jika sakit Allah yang menyembuhkan. Jadi pas itu tuh Ananda lagi sariawan gitu ya, lagi sariawan terus apa mendekati saya gitu terus bilang ma gitu ya sariawan ma gitu ya. Nah saya tuh langsung waktu itu apa kepikirannya langsung ambil minyak zaitun gitu ya. Tapi masya Allah tiba-tiba Ananda bilang apa ini ya yang dituliskan di situ bukan gitu ya bukan ma gitu ya sambil Ananda pegang bibirnya gitu ya sambil mengucapkan la baksa gitu ya tahurun insya Allah gitu. Masya Allah ya hal-hal seperti itulah itu yang membuat saya tuh bersyukur gitu ya kepada Allah ya di tengah rasa putus asa yang mungkin sering sekali menyelimuti kami ya Allah gitu. Kok gini ya gitu kok masih seperti ini gitu. Itu tiba-tiba Allah hadirkan hal-hal seperti ini yang membuat kami terus bersyukur gitu ya. Dan itu juga semakin membuat kami bersemangat gitu ya untuk memperbaiki diri. Ya. Baik, bisa lanjut Ustadz. Ya ini. Jadi segala kekurangan adatnya bukanlah salahnya itu, melainkan karena dosa-dosa kami, orang tuanya, dan kekurangan kami dalam mendidiknya. Dan namun kami sangat berharap gitu ya ampunan Allah gitu ya, dan memohon bimbingan Allah untuk kami memperbaiki diri dan memohon kesempatan agar memantaskan kami gitu ya, menjadi orang tua dari pejuang agama Allah. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat kekurangan adab gitu ya dalam anak-anak kita gitu ya, maka yang pertama kali harus kita ingat itu adalah bisa jadi itu karena dosa-dosa kita itu dan kekurangan kita dalam mendidiknya itu. Tapi kita sangat berharap itu semoga Allah mengampuni kita. Jadi kita nggak larut itu, kita nggak larut dalam ya udah ini kayaknya karena dosa-dosa kami deh itu. Akhirnya kita larut, kita nggak mau berjuang gitu. Kita nggak mau gimana ya kita harus banyak minta ampun itu sama Allah itu. Berusaha memperbaiki diri, kemudian kita harus lebih semangat lagi ya gimana caranya memantaskan kita gitu apa diri itu sebagai orang tua gitu. Ya, kita berharap anak-anak kita menjadi pejuang agama Allah ya bagaimana kita orang tuanya memantaskan diri untuk itu gitu. Ya, dan ini lagi-lagi pengingat untuk kami ya orang tuanya. Lanjut Ustadz. Ya, ini mungkin nanti bisa kita tanya dulu Madre. Kalau teman-teman ya para peserta ketika membaca judulnya tadi kan dialog iman ya bersama Ananda ini apa yang terbersit itu ya? Apa sih dialog iman gitu? Tapi kalau mau ditanya ini waktunya jam berapa? Oh ya, udah malam ya. Ya udah kalau gitu saya jawab sendiri ya. Jadi dialog iman itu apa gitu? Jadi dialog itu apa? Percakapan ya, percakapan atau ngomong-ngomong gitu ya, obrolan. Yang itu ujungnya adalah kebesaran Allah gitu ya, keagungan Allah atau kemahakuasaan Allah. Jadi ujungnya adalah Allah itu. Bahas apapun, percakapan apapun itu kembalinya kita Allah gitu. Sampai anak-anak kita itu sampai dan kita ya orang tuanya itu tambah kagum gitu ya sama Allah. Itu dialog iman. Lanjut Ustadz. Yeah. Terus gimana nih ya sebelum kita berdialog iman kita harus paham dulu nih gimana sih sebetulnya mempelajari iman itu. Ini saya mengutip dari penyampaian Syekh Isom Al-Uwaid ya. Itu ada dua cara. Yang pertama dengan tafakkur terhadap ayat-ayat Allah yang terlihat. Ya, jadi alam semesta gitu ya, apa yang Allah ciptakan gitu. Jadi kita mengamati ya, melihat sekeliling itu dari apa-apa yang sudah ada di semesta ini gitu. Ini yang kedua, tafakur terhadap ayat-ayat awal yang diturunkan ya, ayat-ayat makiyah. Yang itu sudah berhasil memang sudah dibuktikan ya. Para sahabat dulu Masya Allah kan memiliki keimanan seperti apa itu bahkan digambarkan kuatnya seperti gunung gitu. Nah itu ternyata ya dari ayat-ayat awal yang Allah turunkan di situ yang bisa membentuk keimanan yang kokoh ya, di hati para sahabat. Lanjut.
Nah, lanjut. Nah, ini gimana contohnya kita tafakur terhadap ayat-ayat Allah? Mungkin nanti bisa jadi inspirasi dialog ya, ketika kita ngajak anak-anak jalan-jalan, gitu ya, melihat pemandangan atau melihat ciptaan-ciptaan Allah. Ini saya cuma mencantumkan contoh sekilas aja, nanti teman-teman bisa lebih kreatif ya, lebih inovatif gimana menyusun apa namanya, nyari inspirasi dialognya seperti apa. Ini misalnya melihat daun ya, daun yang warnanya ungu itu ya, Madre tahu ya, ada daun warnanya ungu. Nah, kita bisa memancing nih anak kita, lihatlah nak gitu ya, ini ada daun nih warnanya ungu gitu. Padahal kan biasanya daun warnanya hijau gitu. Siapa nih yang ngasih warna nih pada daun ini? Itu Masya Allah ya gitu. Nanti anak kita misalnya jawab, ya Allah lah ma gitu, Masya Allah ya, hebat banget ya Allah ya menciptakan warna daun ini asli nih warnanya nih, coba kita celupin ke air nih, luntur nggak gitu. Kena hujan gitu, ternyata nggak luntur gitu ya. Jadi dia bukan dicat gitu ya, apa namanya, diwarnai gitu kan sama manusia, bukan dicat sama krayon gitu ya, spidol gitu. Masya Allah ini hebat banget ya Allah gitu. Jadi sampai di hati anak kita, jadi hati kita itu langsung tertancap Masya Allah gitu ya, kekaguman itu kepada Allah ketika kita tafakur terhadap ini ya, ayat-ayat Allah yang terlihat tuh maksudnya yang Allah ciptakan ya dari alam semesta ini. Lanjut Ustaz. Kemudian tafakur terhadap ayat-ayat awal yang Allah turunkan. Nah, lanjut Ustaz di slide berikutnya. Jadi ini inspirasi besarnya dari hadis ya, dari yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tentang waktu itu beliau dialog ya, kemudian dijawab sama Ummul Mukminin Ibunda Aisyah bahwa Al-Quran ini tuh dulu yang pertama kali turun itu surah Al-Mufassal, atau surah-surah yang pendek. Nah, di dalamnya itu disebutkan tentang gambaran surga dan neraka, itu panjang ya hadisnya, ini saya cuma mengutip sekilas aja. Kemudian sungguh telah turun di Mekah gitu kepada Nabi Muhammad gitu saat aku masih kecil, tapi kalau Ibunda Aisyah manggilnya langsung Muhammad gitu ya karena suami beliau. Itu beliau menyampaikan bahwa saat itu turun surah Al-Qamar ya. Surah Al-Qamar. Sebenarnya ini terjemahannya, sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Jadi surah Al-Qamar turun ketika Aisyah masih kecil ya, waktu itu beliau lagi bermain gitu ya. Maka ini menunjukkan bahwa ayat-ayat awal yang turun itu memang tentang gambaran surga dan neraka. Oke. Lanjut Ustadz. Nah, jadi ini ya sejak awal usia seperti ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu yang pertama kali diperdengarkan dan ditanamkan itu adalah tentang surga dan neraka. Jadi bukan tentang hukum-hukum ya, bukan tentang syariat, tapi tentang surga dan neraka. Lanjut Ustaz. Teman-teman bisa mendengarkan ya, meskipun saya mungkin ngomongnya agak cepat. Masih bisa diikuti nggak Madre? Nyaman nggak? Kalau misalkan kecepatan saya bisa ini agak turunkan mungkin apa? Nggak terlalu keburu-buru. Gimana Madre? Ya, Alhamdulillah Nyaman? masih bisa dipahami Ustazah. Nyaman ya, Alhamdulillah. Afwan ya. Karena saya khawatir ini kemalaman terus masih banyak yang ini ya. Baik, Belum lanjut. disesuaikan. Ini contoh nih. Misalnya gini, jadi tentang surga dan neraka tadi kan ya Madre ya, ayat-ayat awal nih inspirasi dialognya. Jadi yang pertama tadi kan ayat-ayat apa yang terlihat ya, inspirasi dialognya kita ngajak jalan-jalan anak-anak gitu ya. Terus yang kedua itu dengan cara kita tafakur sama ayat-ayat yang awal-awal turun. Jadi surah-surah apa tadi? Al-Mufassal gitu ya, yang turun awal-awal di Mekah. Jadi kita harus pelajari dulu nih surah-surahnya tentang apa sih? Ternyata di situ gambaran surga dan neraka. Jadi nggak apa-apa nih kita sampaikan ke anak-anak kita ini banyak-banyak tentang gambaran surga, gitu, neraka, akhirat, tuh hari kiamat gitu ya. Ini contoh aja, misalkan nih anak kita kita tanya terus dia kelihatan ragu-ragu gitu ya. Terus kita bisa mendeteksi nih kayaknya anak saya lagi bohong nih misalnya ya. Nah, kita sampaikan, jangan langsung nah gitu, nggak boleh bohong ya, kalau kamu bohong nanti gitu kan, ada lagunya tuh ya, kalau zaman dulu ada tuh, kalau bohong gitu apa digigit apa. Ada Madre dengerin juga nggak ya, itu kan teksnya di situ kalau bohong digigit kambing ompong loh, itu tapi kan bohong juga tuh, masa iya ada kambing ompong terus gigit lagi gitu kan ya, sebetulnya itu bohong juga, hati-hati ya.
Ini juga pengingat buat saya. Jadi ketika misalkan anak-anak kita dengerin apa nyanyian kayak gitu, kalau itu nggak sesuai gitu ya dengan akidah ya jangan diteruskan itu, ya, jangan sampai itu kan kayak tadi awal-awal kan bagus juga ya. Ini anak saya sampai hafal gitu. Itu di abang tukang bakso gitu ya. Di akhir itu kan kalau bohong digigit kambing ompong, bahkan ada juga kalau bohong digigit nenek gondrong gitu. Ya itu kan apa? Ya nggak gitu ya, itu ya bohong berarti kan, maka ya jangan sampai kita bundanya jangan sampai seperti itu. Nah awas ya kamu kalau bohong nih nanti kamu digigit sapi ompong loh gitu ya, nggak boleh gitu juga gitu ya. Jadi misalnya nih nak gitu nggak boleh bohong ya gitu, karena Allah tuh suka loh gitu sama anak yang jujur gitu, insya Allah nanti masuk surga. Nah itu jadi ini inspirasinya karena memang gambaran di awal tadi tuh ayat-ayat yang turun itu memang gambarannya tentang surga dan neraka, bukan tentang kambing ompong ya gitu. Baik, lanjut Ustadz. Nah, dan Masya Allah ya, Allah sudah menurunkan Al-Quran itu, Masya Allah, panduan kita, dan itu lengkap banget, tuh. Bahkan sampai detail di situ, hal-hal apapun, dari mulai yang kecil sampai hal yang besar, itu komplit gitu ya, sempurna dan paripurna, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu panduan kita ya, bukan hanya sekedar untuk apa, mungkin targetnya dihafal aja, enggak itu. Al-Quran itu memandu kita gitu, memandu hidup kita biar kita selamat gitu, kita selamat, kita bahagia gitu, kita nyaman itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Bahkan termasuk dialog ini gitu ya, dialog iman itu sudah ada gitu di dalam Al-Quran. Mungkin ayah bunda dan ustadz ustadzah sudah familiar ya dengan surah As-Saffat gitu ya, ayat 102 ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan sang putra gitu ya, Nabi Ismail. Wahai anakku gitu ya, sesungguhnya aku bermimpi itu bahwa aku menyembelihmu gitu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nah ini Masya Allah, ini inspirasi besar. Maka ayah bunda ini kita harus apa istilahnya ya, nanya pendapat anak gitu ya, meskipun anak kita masih kecil ya. Jadi jangan pernah menyepelekan pendapatnya anak ya, meskipun anak kita masih kita nganggapnya masih kecil banget tuh masa dimintai pendapat gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, memang harus. Nah, ini inspirasinya sudah ada itu dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim menanyakan kepada putra beliau gitu, maka pikirkanlah itu bagaimana pendapatmu, dia diminta untuk berpendapat. Dan Masya Allah ini jawabannya keren banget ya Madre ya. Wahai ayahku gitu, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah gitu kepadamu, insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar itu. Insya Allah kalau punya anak seperti ini ya, Masya Allah itu luar biasa. Ya jadi ayah bunda itu, ustadz ustadzah itu, kita tanya bagaimana pendapat anak-anak kita atau santri-santri kita. Jangan sampai kita terfokus pada apa kata perintah ya, mak harus begini atau wahai anakku kamu harus begini, enggak. Tapi menurut kamu gimana itu? Bahkan termasuk mungkin liburan kemarin ya, mak itu ya, menurut sampean kita enaknya kemana nih gitu ya, mau ke perpustakaan gitu atau mau ke kebun binatang gitu, atau mau ke pantai. Nah itu nanya itu pendapat anak-anak kita dalam hal apapun itu kita upayakan, kita nanyakan pendapat anak-anak kita ya, kecuali misalkan itu tentang hukum ya, hukum Allah gitu ya, yang sudah pasti ya jangan ditanyakan pendapatnya gitu ya, menurut kamu gini hukumnya apa nih gitu kan. Tapi tadi ya kalau misalkan pembahasan di awal tadi memang bukan masalah hukum, bukan syariat, tetapi tadi lebih ditekankan kepada surga dan neraka. Ini inspirasi dialog Bunda dengan Ananda di surah Al-Qasas ayat 11. Nanti kita bisa kupas ya apa hikmahnya ini kok kalau yang dialog ayah kok bisa lengkap gitu ya. Kalau yang ini dialog Bunda di situ kita kutip penyampaian ibunda Nabi Musa gitu ya, ikutilah jejaknya gitu, di surah Al-Qasas itu. Kemudian digambarkan, disampaikan di situ, lantas anak perempuannya atau saudari Nabi Musa bergegas melaksanakan perintah ibunya, langsung gitu aja. Jadi nggak ada yang maksudnya lengkap gitu ya, seperti dialog tadi ayah itu di dalam Al-Quran. Lanjut Ustadz. Nah ini, jadi di tema pendidikan anak itu, ini juga dituliskan oleh guru kita ya, Kiai Budi di dalam buku Sentuhan Parenting. Beliau juga menjelaskan ada 17 tema dialog antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran, yang itu tersebar dalam 9 surat. Dialog ayah dan anak itu ada 14 tempat, kemudian ibu dengan anak itu ada 2 tempat, dan dialog
orang tua dengan anak tanpa menyebutkan nama itu ada satu tempat. Ya, lanjut, Ustadz. Jadi totalnya ada 17 tema tadi ya, 14 dialog ayah dengan anak ini tersebar di ini ya, di surah-surah ini, Masya Allah. Nanti teman-teman bisa dibuka mungkin ya. Nanti kan Insya Allah nanti PPT-nya di-share, teman-teman bisa buka lagi, murojaah lagi sambil dicek ya, ini di surah Al-Baqarah ini, oh dialognya Nabi Ibrahim dan dialog Nabi Yakub itu. Kalau saya kupas satu-satu khawatir nggak cukup ya waktunya, Madre. Ya, jadi nanti 14 ini silakan bisa dicek sama teman-teman dialognya seperti apa. Nanti bisa jadi inspirasi nih kita berdialog dengan anak-anak kita. Lanjut, Ustadz. Nah, yang kedua, dialog ibu dengan anak. Ini ada di dua tempat, di surah Maryam ayat 23 sampai 26, kemudian di surah Al-Qasas ayat 11. Ya, tentang dialog Maryam dengan anaknya di dalam kandungan ya, kemudian dialog ibunda Musa dengan anak perempuan. Kemudian dialog orang tua dengan anak itu ada di surah Al-Ahqaf ya, di ayat 17. Ini tanpa menyebutkan namanya. Ini kesimpulannya apa nih, ayah bunda? Jadi ayah dengan anak ada 14, ibu dengan anak ada 2, ya, ibu anak ada 2 yang di Al-Quran. Kemudian orang tua dengan anak itu ada 1. Kita coba lihat bagaimana di slide selanjutnya. Kesimpulannya apa? Coba. Nah ini ya, jadi ada 14 tempat dialog ayah dan anak, kemudian ibu dengan anak 2 tempat. Lanjut Ustadz. Jadi ini kesimpulannya ya teman-teman. Jadi ternyata di dalam Al-Quran itu dialog ayah dengan anak jauh lebih banyak daripada dialog ibu dengan anak. Ya. Maka ini kemarin kenapa bedah buku ini dibuka untuk ikhwan dan akhwat ya, ayah dan bunda atau ustadz dan ustadzah. Karena nanti saya nggak pengen madre. Nanti kalau misalkan cuman untuk ibu aja atau bunda aja, terus nanti misalnya ini nanti bahas tentang ayah ya, ternyata ayah nih yang lebih banyak nih, yang harusnya banyak dialog nih sama anak. Katanya ustadzah, nah saya nggak mau tuh menghindari kata itu, karena khawatir nanti penyampaiannya nggak utuh, nanti malah jadi salah paham, terus kita dicari lagi madre ya. Ini katanya Ustazah Weta nih, ayah nih yang harus banyak dialog nih sama anak gitu. Maka kemarin dibuka untuk ayah dan bunda agar nanti nggak ada yang ini ya, nggak ada salah paham ya, biar utuh gitu penyampaiannya. Baik, jadi dialog ibu dengan anak bahkan itu tidak sedetail dialog ayah dengan anak. Maka mudah-mudahan ini menjadi cambuk ya, Nak. Udah halaman berapa ini ya? Ya nanti sabar ya, sini ya. Halaman berapa? Halaman berapa ini udah? Nggak ada tulisannya. Baik, ini tadi kan 14 ayah dengan anak, kemudian 2 tempat itu ibu dengan anak, orang tua dengan anak cuma 1. Maka ini kita berharap mudah-mudahan jadi cambuk ya untuk para ayah untuk lebih aktif gitu untuk memperbanyak dialog dengan anak. Karena selama ini mungkin ya ini kalau saya lihatnya mungkin hanya mungkin di jarak dekat, nggak tahu kalau teman-teman seperti apa. Sepertinya yang lebih banyak cerewet itu bundanya, tapi saya nggak tahu ini apa fakta ini juga terjadi di teman-teman apa enggak. Maka ketika Al-Quran menyuguhkan kepada kita ternyata dialog ayah gitu lebih banyak jumlahnya, bahkan 14 ya, itu dengan anak lebih banyak. Mudah-mudahan ini mencambuk ya untuk para ayah supaya lebih lebih semangat lagi itu mengajak anak-anak berdialog. Lanjut Ustadz. Nah ini yang dialog ayah terlengkap dan terpanjang di dalam Al-Quran itu ada di surah Luqman ya, dialog Luqman dengan anaknya. Nanti bisa dicek ya teman-teman mulai dari ayat 13, 16, 17, 18 sampai 19. Lanjut Ustadz. Nah ini dialog Nabi Ibrahim dengan anaknya. Lanjut aja Ustadz. Nanti bisa teman-teman cek ya, mungkin ketika PPT udah di share. Dan dialog Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf ya. Ini nanti bisa jadi inspirasi juga mungkin untuk para ayah, Masya Allah. Ya ini kan ini salah satunya ya perkataan berarti Nabi siapa? Wahai ayahku, berarti Nabi Yusuf ya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi gitu ya, melihat 11 bintang gitu ya, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Ya, terus dijawab ya sama Nabi Yakub, wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu gitu, kepada saudara-saudaramu. Jadi ini ada dialog gitu, antara ayah dengan anak itu, sehingga
anak bisa lebih terbuka kepada ayah gitu ya. Ayah juga jadi lebih tahu gitu ya bagaimana anak-anaknya. Itu nanti kita bisa lihat inspirasi-inspirasi besarnya itu ada di dalam ayat-ayat ini tadi yang udah disebutkan. Lanjut Ustadz. Nah, terus gimana nih kita mulai membangun dialog iman ya dengan anak-anak kita? Masya Allah ini yang pertama tentu ya dan jadi PR bersama, apalagi nih para ayah yang kerjaannya menuntut memang harus pakai HP. Nah itu nyampe rumah kan kadang kita masih harus ngurusin itu ya pakai HP kita. Cuma ya anak-anak kita nggak ngerti gitu. Kalau memang amanahnya amanahnya ayah ini memang pakai HP gitu ya. Anak-anak kita masih belum paham tuh. Maka sebisa mungkin para ayah kalau itu nggak urgent banget, kalau nggak darurat, kita taruh HP kita, maksudnya kita tinggalkan gitu ya, taruh di tempat yang aman gitu. Udah kita full membersamai anak-anak gitu. Kalau udah nyampe rumah kita kalau bisa bebas gitu ya dari HP kecuali urgent. Jadi mungkin nanti dikasih di statusnya gitu ya, kalau penting telepon aja gitu ya. Jadi biar kita bisa fokus dengan anak-anak kita. Nah, yang kedua ketika kita ngobrol nih, kita berdialog sama anak-anak terus gimana itu? Harus fokus tadi kan Madre juga bilang tadi ya bagaimana mata gitu yang memandang, telinga kita mendengarkan. Jangan sampai nanti matanya memandang ternyata telinganya dengerin yang lain itu atau hatinya mikirin aduh gimana tadi ya, aduh kok belum ini ya, belum dibalas tadi gimana nih. Nah, harus benar-benar fokus di antara mata, telinga dan juga hati di saat kita berdialog dengan anak-anak kita. Di Afan ya, Afan teman-teman ini ada putri saya ya, bayi masih 3 bulan. Gimana Ustadz? Mau ini dulu, saya bawa dulu. Ya, Afan ya Madre ya, ini si kecil. Ya, Ya, sudah seorang ibu itu. Masya Allah. Enggak, gimana Ustadz, aman ya? Suaranya ini ya, kedengeran sampai teman-teman mungkin ya, suara bayi ya? Alhamdulillah tidak mengganggu kok Ustazah. Masya Iya, Allah. iya. Baik, kita lanjutkan ya. Insya Allah aman nih dipegang sama Ustadz. Makanya mungkin yang bertanya-tanya kok yang bedah buku cuma Ustadz aja. Ustadz kemana nih? Ustadz di balik layar nih. Ustadz di balik layar ya, lagi ngomong bayi gantian ya, Masya Allah. Baik, yang ketiga, kita harus banyak baca buku. Buat apa sih sebetulnya kita banyak baca buku? Karena kita butuh inspirasi untuk bahan dialog. Karena kalau kita nggak baca, gitu, kita nggak nambah wawasan, bisa jadi nanti monoton ya. Nanyanya itu lagi gitu. Jangan sampai nanti anak kita bilang gini, tuh ayah kan nanya ini lagi gitu. Kemarin udah nanya ini lagi deh ayah deh gitu. Nggak kreatif gitu. Nah, jangan sampai nanti dikritik sama anaknya ya. Pertanyaannya kok sama terus gitu ya. Harus banyak baca. Harus banyak nambah wawasan biar ayah bunda gitu ya, ustadz ustadzah bisa banyak bahan gitu ya untuk dialog bersama anak-anak ataupun para santri. Kemudian bisa dengan kita mengajak anak-anak kita jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh, ya nggak usah mahal-mahal gitu. Kalau ada sawah gitu ya dekat rumah ya kita ajak ke sawah gitu. Kalau nggak ada sawah, ustadzah di sini perumahan gitu ya, udah ya rumah-rumah semua gitu ya. Di situ pasti ada mungkin tanaman ada daun tadi ya, mungkin daun warnanya ungu tadi atau mungkin ada belalang, ada apa. Jadi hal-hal yang terdekat gitu ya. Di poin kelima itu ya, amati hal yang terdekat aja gitu di sekitar kita, nggak perlu kita yang ribet harus kemana ini harus ke pantai ini enggak gitu ya. Apa yang ada di dekat kita, di sekitar kita amati, itu bisa jadi bahan gitu ya, bahan dialog dengan anak-anak kita. Jadi yang keenam, jadikan setiap momen itu berkesan gitu ya. Misalnya nih ayah bunda lagi mengantar atau menjemput anak gitu ya. Jangan sampai nanti pas di misalnya jemput ya, biasanya kita nanya gimana anak tadi di sekolah udah setoran belum ya. Jangan sampai gitu ya. Tadi harus jadi fokus utama ya. Jangan sampai hal pertama yang kita tanyakan itu setorannya gimana. Berarti kita fokusnya cuma ke capaian hafalan itu. Sedangkan kita ingin membangun ya membangun iman itu di dalam anak kita, iman sebelum Quran itu. Ya sebagaimana para sahabat dulu itu ya, mereka dikokohkan dulu keimanannya, baru kemudian menghafal Al-Qur'an atau belajar Al-Qur'an, sehingga nanti ketika mempelajari Quran itu bisa menambah lagi keimanan itu. Jangan sampai imannya belum kokoh itu kita jejali terus dengan Quran, jangan sampai stres gitu ya. Jangan sampai, itu kan banyak kejadian ya. Ada anak yang mungkin hafalannya udah banyak gitu ya, bahkan mungkin udah 30 juz tapi ternyata dia stres gitu. Karena apa? Memang
si anak ini ternyata sekedar memenuhi apa istilahnya ego orang tuanya gitu, karena orang tuanya kepengen nih anaknya capaiannya banyak gitu ya, kan bisa apa istilahnya jadi kebanggaan tersendiri, tapi akhirnya anak kita stres gitu ya. Kita harus lihat ya gimana anak-anak kita menikmati nggak sih dia hafalannya, apa menghafal Al-Quran itu dengan bahagia nggak? Bahkan ketika membaca ayat-ayat misalnya tentang surga itu bikin dia jadi semangat gitu ya. Membaca ayat-ayat tentang neraka itu bikin dia jadi takut gitu ya. Jadi takut terus jadi semangat untuk mengerjakan ketaatan itu. Atau bahkan itu yang Masya Allah sampai dia menangis gitu ya. Kita lihat banyak ya Madre ya, mungkin busro-busro di mana anak-anak itu ketika membaca ayat-ayat Allah gitu ya, itu menggetarkan hati mereka sampai mereka menangis gitu ya. Itu kan Masya Allah gitu ya. Bahkan itu jadi apa ya istilahnya jadi tamparan buat kita. Kita aja nggak segitunya ya, sering baca ayat itu gitu ya, mungkin khatam berkali-kali, tapi kita nggak nyampe, hati kita nggak bergetar gitu loh, nggak keluar air mata. Ini harusnya jadi cambuk buat kita juga, jadi tamparan buat kita gitu ya. Betapa memang kalau ketika anak-anak itu ya masih kecil gitu ya, mereka tunas iman itu baru tumbuh, itu kan memang masih terjaga ya. Hati mereka masih murni, gitu, hati mereka masih suci gitu. Sehingga ketika membaca ayat-ayat Allah, mereka sampai bisa bergetar gitu ya, hati mereka bergetar, mereka bisa menangis gitu. Keluar air mata itu gitu. Kalau kita mungkin ya orang tuanya, ya saya pribadi gitu ya, mungkin karena saking banyaknya dosa gitu ya, hati udah mati, baca Quran berkali-kali mungkin ya, mungkin tentang ayat-ayat yang seharusnya itu menggetarkan, akhirnya terasa biasa aja gitu ya, bahkan kering gitu ya, nggak ada rasanya gitu, nggak ada ruhnya dia, Masya Allah dia, naudzubillah. Ya Dialog banyak ya. iman. Baik, Tapi yang ini keenam aku gratis nyari-nyari sendiri, bisa di bukannya dulu Ustadz Irawan ada. yang apa speakernya masih nyala, bisa di dulu, Oh, innalillah. bisa dimatikan dulu. Udah ya. Yang keenam, kita bisa pancing dengan pertanyaan yang variatif ya. Jadi kita bisa bedain ya kalau anak-anak akhwat tuh sama anak-anak ikhwan tuh beda ya. Kalau anak akhwat kita tanya dengan satu pertanyaan tuh jawabannya bisa panjang banget gitu ya. Misalnya nih anaknya perempuan ya, Mbak gimana nih tadi gitu ya. Itu anaknya bisa cerita gitu ya. Si akhwat ini bisa, iya Bu tadi gini 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 gini. Bahkan jawaban yang nggak ada di dalam pertanyaan tadi itu sampai bisa berkembang nanti kemana-mana. Misalnya, Mbak tadi di sekolah ada kejadian apa nih, ada yang seru apa gitu misalnya. Itu banyak gitu, bisa panjang gitu. Mungkin kalau dituliskan bisa langsung jadi cerpen gitu ya, kalau akhwat. Tapi kalau ikhwan gitu ya, kalau ditanya, Mas gimana tadi? Ya gitu. Ya gitu gimana gitu. Misalnya hari pertama masuk ya, ini mungkin nanti ayah bunda yang anak-anaknya tahun ajaran ini, Masya Allah masuk gitu ya, baru sekolah, mungkin ada yang ini ya, masuk tahap awal 1 atau kelas 1 itu ditanya kan biasanya ya, nyampe rumah gimana gimana Mas tadi gitu ya, punya apa namanya, seru nggak, oh ya gitu deh gitu ya. Ya biasa aja gitu ya. Mungkin kalau yang laki-laki jawabannya lebih singkat gitu ya, maka kita orang tuanya yang harus memancing dengan pertanyaan variatif gitu ya, harus banyak, kalau apalagi yang ikhwan ya, yang anaknya laki-laki, kita ayah bundanya yang harus banyak ngasih pertanyaan. Jangan sampai cuma satu pertanyaan anaknya jawab singkat ya udah gitu. Tapi harus terus itu dipancing. Mas tadi gimana Ustadz Ustadzah gitu. Ya gitu sih, namanya siapa Ustadznya? Namanya siapa? Oh, nggak tahu juga ya. Tadi udah kenalan sih tapi lupa. Oh ya udah nggak apa-apa. Besok nanya lagi ya. Eh, namanya Ustadzah siapa nih? Gitu. Namanya Ustadz siapa? Gitu. Nanti ditanya lagi ya. Gitu. Terus tadi gimana? Udah dapet temen yang ini belum? Tuh. Siapa aja nama temennya? Gitu ya. Itu ditanya. Terus tadi di majelis ilmu bisa duduk anteng nggak, Mas? Oh enggak, misalnya aku keliling-keliling Bun gitu. Ini hati-hati ya misalnya. Ternyata anak kita masih belum bisa duduk nih di majelis ilmu. Nah itu bisa kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian sebetulnya masih banyak banget ini. Saya hanya mengambil sedikit saja karena keterbatasan waktu ya. Nanti kita bisa kembangkan mungkin di lain kesempatan, bisa kita bahas lebih luas lagi. Kemudian kerjasama yang baik antara ayah dan bunda. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman sehingga apa ketika kita berdialog dengan anak itu ya rasanya ya enak gitu ya, nyaman gitu.
Coba kalau misalkan kita ayah bundanya nggak nyaman, mungkin sama-sama lelah ya. Ayah capek pulang dari kerja, bunda juga capek gitu ya, habis ngurus rumah, anak rewel gitu ya, kakak berantem sama adik gitu ya, si bayi lagi rewel gitu. Akhirnya apa? Capek, sama-sama capek. Nah ini kalau nggak ada kerjasama yang baik, akhirnya apa? Ya rumah ini nggak nyaman gitu ya, sama-sama saling menuntut gitu ya. Bunda nunggu ini kapan sih ayah datang gitu ya, bisa gantian gendong gitu ya. Yang ayah juga kepingin istirahat gitu ya, mungkin nyampe rumah pengennya istirahat gitu ya. Jangan sampai merasa masing-masing merasa yang paling capek gitu. Kita harus sama-sama istilahnya memahami gitu ya. Iya ya itu ya, mungkin yang bunda juga memahami, iya ya ayah mungkin juga lelah gitu ya, seharian bekerja jadi luar rumah itu kan panas gitu ya, kehujanan gitu. Yang ayah juga gitu, dia harus memahami posisi bunda itu, jangan sampai ya kalau kita sering mungkin baca caption tuh bunda itu kayaknya kok dianggap misalnya ibu rumah tangga itu dikira nganggur gitu ya, nggak ada istilahnya kayaknya nggak ngapa-ngapain gitu kan, bisa tidur, padahal nggak gitu ya bunda ya. Itu pekerjaan rumah tangga itu pekerjaan yang nggak pernah ada habisnya gitu. Ini nyuci piring, dia nyuci baju belum, dia nyapu belum gitu, ngurus anak gitu, kayak nggak ada habisnya itu. Maka sebetulnya ya sama-sama capek gitu ya, sama-sama lelah. Maka jangan sampai kita saling menuntut gitu. Akhirnya kalau saling menuntut ya kita nggak klik gitu, bahkan mungkin berantem gitu ya, suasana nggak nyaman, ya gimana kita mau dialog sama anak-anak itu. Baik, di slide selanjutnya Ustadz. Mas ada. Bentar ya, sabar ya. Nah, ini contoh pertanyaan nih buat anak-anak yang ikhwan nih ya. Jadi misalkan dikasih satu pertanyaan kok ternyata jawabannya singkat nih, ayah bunda jangan menyerah gitu ya. Jadi harus tetap dikasih pertanyaan-pertanyaan lain ya untuk memancing. Apa Ustadz di sebelumnya tadi ini ya, langsung ini ya memang ya PPT-nya ya, bener ya slide-nya ya. Nggak ada yang kelewat ya slide-nya ya, langsung ini ya. Baik, misalnya ini pertanyaannya. Nah ini Ustadz, nah ini. Tadi Ustadz Afan, balik lagi. Balik enak. Sebelum ini, slide sebelum ini. Nah ini Ustadz, sip. Jadi ketika rumah menjadi tempat kembali, nah tadi Ustadz. Lagi Yang ketika rumah ya habis. Nah, ketika rumah menjadi tempat kembali yang nyaman itu, maka ia akan menjadi lahan untuk menyuburkan dialog iman itu. Jadi kalau kita membuat rumah kita nyaman ya, ayah bunda sama-sama saling memahami, saling bekerja sama itu, rasanya nyaman, maka dia akan menjadi lahan yang enak gitu untuk menyuburkan dialog-dialog iman itu. Insya Allah itu lebih ya hadir aja gitu ya, petunjuk-petunjuk gitu ya dari Allah gitu. Inspirasi ide-ide itu akan muncul gitu ya, ketika rumah itu menjadi tempat kembali yang nyaman. Misalnya nyampe rumah gitu ya, ayah capek, bunda udah nyiapin minuman hangat gitu ya. Kemudian habis minum minuman hangat itu gantian ayahnya mijitin bunda gitu ya, bunda pasti capek juga ya gitu ya. Iya sama-sama capek gitu. Jadi ngobrol ya. Jadi kalau bisa ketika anak kita udah tidur, ayah bunda itu istilahnya deep talk ya, ngobrol dari hati ke hati gitu ya, ngobrol secara mendalam gitu, saling curhat gitu ya. Mungkin meskipun ayah dalam posisi ngantuk gitu ya, ngantuk udah capek banget gitu ya, ibunya pengennya curhat ya tentang bagaimana perjuangan di rumah tadinya itu, kalau bisa upayakan ayah mendengarkan gitu ya, meskipun sambil ngantuk-ngantuk itu didengarkan ya gitu ya. Ya, jadi bunda butuh untuk bercerita ya, meluapkan semuanya, dia pengen dicurhatkan. Jadi ditunggu-tunggu sebenarnya kapan ayah pulang ke rumah itu, sebenarnya bunda-bunda ini pengen cerita. Ya Allah ya, tadi tuh loh kakak tuh gini gini gini, adik gini, belum lagi adik tadi tuh rewel, ini gitu ya. Nah, jadi oh iya Masya Allah ini ada ini nih. Jadi boleh ya misalnya ngobrolnya yang pas habis makan gitu ya. Boleh kapanpun, bisa ditanyakan tadi ya mau ngobrol kapan, habis makan boleh, atau tadi ya ketika anak-anak udah tidur itu kan suasana mungkin tinggal berdua ya ayah bunda, bisa ngobrol gitu ya, ngobrol enak. Gimana nih tadi bunda di rumah gitu, ayah bisa nanya ke bunda, dipancing, capek ya bun ya, sambil dipijitin gitu ya. Mungkin ayahnya dibuatin kopi ya biar nggak ngantuk, jadi bunda-bunda ketika cerita nggak ditinggal tidur gitu. Makanya ada ya meme yang paling aman tuh curhat ke suami gitu ya. Karena apa?
nggak akan ceritakan yang lain itu. Gimana mau diceritakan, mau didengerin aja enggak gitu ya. Tapi enggak ya, insya Allah para ayah di sini siap siaga gitu ya, menjadi pendengar yang baik gitu ya. Pendengar yang baik untuk para umahat, para bunda gitu ya, para istrinya. Nah, sehingga rumah itu nyaman, ayah bunda juga nyaman, maka insya Allah apa dialog-dialog iman itu akan hadir. Lanjut Ustadz. Nah ini bagaimana mungkin nih ayah dengan anak ataupun ibu dengan anak bisa berdialog dengan nyaman, sedangkan ayah ibunya tidak berdialog dengan nyaman. Jadi kalau kita ya apa ya istilahnya berantem terus ya karena saling menuntut, tadi ya sama-sama karena capek itu, ya akhirnya dialog nggak nyaman itu. Ayah udah dialog nggak nyaman, ya pasti ayah dengan anak ataupun ibu dengan anak juga nggak akan bisa berdialog dengan nyaman. Ya. Baik lanjut Ustadz. Ya, ini bersabar dalam melakukan dialog gitu ya. Jadi melakukan dialog itu emang butuh kesabaran ya. Makanya guru kita Kiai Budi juga menuliskan itu jangan jadi ayah bisu gitu. Karena memang kebanyakan itu para ayah itu apa banyak diem gitu ya, banyak diem nggak ngajak ngobrol anak-anak gitu. Ataupun kalau ngajak ngobrol cuma ngobrol mungkin sekilas gitu ya. Mungkin itu cuma memang faktanya begitu atau sebagian kecil atau sebagian besar. Mudah-mudahan sebagian kecil ya, tapi ya ini mudah-mudahan menjadi cambuk ya bagi kita bersama. Jadi seperti kesabaran dalam menyuruh anak-anak kita sholat itu selama kurang lebih ya 8 tahun ya, karena mulai dari 7 tahun sampai dengan 15 tahun. Jadi artinya ketika kita setiap kali sholat harus mengingatkan anak-anak kita, maka perlu 8 tahun dikali 365 hari, dikali 5 waktu sholat, ada sekitar 14.600 perintah dan larangan. Ya, jadi sampai segitu banyaknya itu, maka ya perlu kesabaran gitu. Kita harus mengulang-ulang kan ketika anak-anak kita mau sholat, ayo mas itu waktunya sholat itu, ayo nak gitu, ini udah waktunya sholat. Jadi perlu dialog terus kan. Dan ternyata sebanyak itu gitu. Memang perlu kesabaran. Ya termasuk ketika sholat itu kan kita diminta agar khusyuk ya. Khusyuk itu sebuah ini rasa atau perenungan itu dari setiap kata yang kita ucapkan di dalam sholat. Ya, ini khusyuk ini sangat diperlukan itu. Kemudian bagaimana bisa khusyuk itu perlu ilmu ya. Jadi ilmu awal untuk memahami apa sih yang kita baca dalam sholat itu sehingga bisa khusyuk. Nah, begitu juga dengan dialog gitu. Ketika kita berdialog dengan merah itu perlu kekhusyukan itu dengan melibatkan hati, ya, rasa itu. Jadi bukan sekedar cuma dialog kering gitu ya, dialog kering tanpa makna gitu, atau sekedar formalitas gitu, omong-omongan aja tapi itu nggak ada rasanya. Maka kita butuh khusyuk. Nah, gimana biar khusyuk? Ya kita perlu ilmu gitu ya. Mungkin sama aja dulu. Sama Tuhan dulu. Apa ya ini juga kurang sehat ini ya katanya. Ya, lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Baik, ini kirimkan kata hati ayah bunda pada setiap kata yang diucapkan itu, karena kata hati itulah nantinya yang akan menghujam ke dalam hati anak-anak kita. Jadi dari hati ya, apa yang dari hati nyampe ke hati itu ya seperti itu ya. Jadi gimana kita pengen apa yang kita sampaikan itu ke anak-anak kita itu bisa nyes gitu ke hati mereka. Jadi bukan sekedar kita cerewet terus apa mungkin banyak perintah atau menyampaikan kalimat-kalimat tapi ternyata itu hanya sekedar di lisan kita, itu hanya sekedar formalitas ya, akhirnya nggak nyampe gitu ke hati anak-anak kita. Maka harus khusyuk tadi ya, khusyuk gitu ya. Betul-betul kita ya Allah gitu ya. Saya ingin menanamkan ini gitu ya di hati anak-anak kami ya Allah gitu ya, bimbing kami gitu ya. Sirami ruh kami ya Allah itu ya. Dan sambungkanlah hati kami itu kepada anak-anak kami itu sehingga bisa nyampe tadi ya apa yang kita harapkan kepada anak-anak kita. Nah, jadi disinilah pentingnya ilmu itu pada apapun yang akan kita dialogkan dengan anak-anak kita. Kemudian bersamai anak-anak kita, gitu ya, kita kawal mereka gitu ya, dalam bertumbuh gitu ya. Karena kita nggak kepingin gitu ya di waktu yang singkat ini kemudian kita menyesal ya. Kalau kita menuruti kesibukan kita, ya, kesibukan nggak akan pernah ada habisnya itu. Kalau kita turuti ya sibuk terus itu. Misalnya kita alasan ya gimana mau ngajak ngobrol anak-anak gitu, ini masih sibuk gitu ya. Misalnya sibuk dengan laptopnya, dia sibuk dengan HP-nya karena pekerjaan tadi ya.
Karena cepat banget loh ternyata gitu ya, anak-anak kita ini tiba-tiba yang dulunya masih bayi, dia masih digendong, tiba-tiba udah usia segini aja gitu ya. Ternyata singkat sekali sebetulnya anak-anak kita itu. Jadi ketika kita membersamai mereka itu sebetulnya sangat singkat, ya. Jangan sampai kita menyesal itu karena kita lebih mungkin fokus ya dengan hal-hal lain yang sebetulnya bisa kita atur waktunya. Misalnya tadi dengan pekerjaan, kita tunggu anak-anak kita tidur dulu, kemudian kita lanjut mengerjakan, atau urusan-urusan yang itu misalnya tidak terlalu urgent, tidak terlalu darurat, bisa kita tunda sampai ya nanti anak-anak kita tidur itu, baru kita kemudian ambil HP, kita balas misalnya. Baik, lanjut Ustadz. Ya ini ya mungkin yang lagi marak ya, termasuk ya kemarin putra saya juga sempat kena ini ya, apa ini, ayah bunda mungkin tahu atau Madre bisa mewakili, ini apa nih Madre? Saya juga sebenarnya nggak terlalu tahu nih Ustazah, anomali itu bukan sih. Mungkin anak saya juga terpapar nih Ustazah. Ya, jadi awalnya saya nggak ngerti juga ini apa sih, kok tiba-tiba ada kalimat-kalimatnya tuh apa aneh gitu ya, apa namanya gitu. Ya, akhirnya terus saya tanya gitu ya ke teman-teman, ini apa sih sebetulnya itu, akhirnya ditunjukkan gitu ya di YouTube-nya gitu. Hal-hal seperti itu ya, ternyata ini apa? Nah, ini sampai kayak gini gitu ya, ya Allah. Ya ternyata itu ketika kita kaji ya, kita pelajari, ternyata itu apa? Bentuk penistaan terhadap agama gitu ya, ya Allah gitu. Ini kalau kita nggak tahu ya, kita mungkin akan membiarkan gitu, kita cuek aja, kita ngiranya paling ya itu kartun biasa dia yang lagi viral gitu ya. Ternyata enggak ya, kita ada misi besar itu dari musuh-musuh Islam yang memang menargetkan sasarannya itu anak-anak gitu, anak-anak muda gitu ya. Ya para pemuda, anak-anak kita, karena mereka tahu itu harapan agama ini itu ada ditopang oleh anak-anak kita. Akhirnya mereka akan selalu berupaya gimana caranya nih menyerang generasi muda gitu ya, anak-anak kita, bahkan mulai dari usia kecil itu mereka udah dicoba gitu ya, itu sudah mulai dihancurkan itu ya, sudah mulai di apa istilahnya ya, diserang itu akidahnya, diserang keimanannya itu. Mereka nggak sadar ya wis ngomong gitu terus ya, karena saking seringnya terpapar itu akhirnya secara apa otomatis itu dari lisannya keluar kata-kata itu gitu ya, apa tadi mungkin teman-teman udah banyak yang chat tadi ya, apa krokodilo apa itu, ternyata artinya ternyata menistakan agama itu ya, menistakan agama Allah itu. Nah, ini yang harus kita jeli ya, melihat tontonan anak-anak kita, atau kalau itu usia belum rusda itu ya, usia istilahnya belum bisa mengelola harta ya, itu kalau bisa jangan dikasih gadget itu ya, jangan dikasih HP gitu. Kecuali memang ada apa hal yang penting itu, terus kita nggak tahu, misalnya kita lihat yuk, terus kita mendampingi itu ya, mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita nggak mendampingi, anak kita bebas mengakses itu kan macam-macam gitu. Di situ tontonan macam-macam, akhirnya ya ini hal-hal seperti ini luput gitu ya dari pengawasan kita. Ini jangan sampai ternyata kita kecolongan ya. Ya jadi kalau mungkin anak-anaknya ada yang masih menyebutkan ini ya kalimat-kalimat di sini, kita harus mulai sampaikan ke anak-anak kita, jangan ya Mas ya gitu, karena memang cuwepet banget ya ini Madre, apalagi kalau anak-anak kita itu main sama kakak-kakak yang mestinya usianya memang udah besar-besar gitu ya, atau ya meskipun masih kecil-kecil tapi apa nggak dalam pengawasan kita, mungkin main sama tetangga atau main sama anak-anak umum gitu, itu kan cepet banget di antara mereka dan bikin mereka penasaran itu, akhirnya minta HP mungkin ya ke orang tuanya, nyari sendiri gitu ya, sampai akhirnya sampai menyebar. Jadi ini juga pengingat ya untuk diri saya pribadi supaya kita lebih awas gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kita bersamai betul. Kalau anak-anak kita bersamai dengan maksimal, insya Allah HP ini pelan-pelan gitu ya. Memang butuh seperti menyapih anak. Jadi kita sapih anak kita dari HP itu memang mungkin berat. Kalau sudah ada yang kecanduan itu memang lebih berat ya, mungkin upayanya sampai nangis-nangis itu, gulung-gulung, mungkin sampai kejer. Ya kita ingat lagi Kak, daripada kita dampaknya nanti lebih berat itu ya, lebih besar, lebih baik ya sekarang mereka nangis-nangis, mereka gulung-gulung atau mereka marah-marah, tapi itu
eh, tapi kita aman itu ke depannya, itu nggak apa-apa, itu pelan-pelan. Tapi akhirnya ketika kita minta anak-anak untuk tidak dengan HP, ya konsekuensinya kita harus membersamai mereka gitu. Apalagi nih ayah bunda yang anak-anaknya lebih dari satu gitu ya, atau lebih dari dua. Ini memang harus lebih ekstra lagi gitu karena aduh masih harus ngerjain pekerjaan rumah tangga, mungkin ya harus ngerawat yang masih si bayi misalnya, ini kakak membersamai kakak ini gimana ini memang butuh kerjasama yang sangat luar biasa itu dengan para ayah. Jadi saling bagi tugas tadi ya. Nah, saling bisa menguatkan itu agar sama-sama bisa mendampingi. Jadi kalau misalkan rumah berantakan gitu ya, ayah jangan sampai misalnya protes nih kok rumahnya berantakan banget lagi gimana? Memang bunda harus tadi ya membersamai anak itu ya, mungkin membacakan buku. Nah ini tadi mungkin saya terlewat ya Madre ya. Kalau misalkan para ayah bunda masih kadang kehabisan ide ya, gimana sih ngajak dialog anak-anak gitu kok kadang apa ya stuck gitu ya, bingung gitu ya mau ngajak ngomong nih gimana sih? Ini sebenarnya buku ini bisa jadi cara gitu ya. Jadi kalau kita bacain buku itu sebetulnya itu bisa jadi cara kita ngajak dialog anak-anak kita. Jadi bahan. Pas kita kehabisan bahan gitu ya, baca buku, lihat buku sama anak kita, bacain gitu kan, bacain buku sebetulnya ya kita sedang berdialog dengan mereka. Maka kita upayakan ya kalau bisa kita punya tabungan tersendiri itu memang untuk beli kebutuhan berupa buku-buku itu untuk anak-anak kita yang bisa kita jadikan bahan dialog, juga bisa jadi bahan bacaan anak-anak kita. Jadi kita upayakan gimana caranya menyapih ya anak-anak kita dari HP. Ini berat banget ini ya pasti ya. Saya yakin karena memang kadang ya gimana Ustazah kalau nggak dikasih HP pekerjaan rumah nggak selesai ya. Sedangkan mungkin para bunda misalnya ada yang jualan gitu ya. Misalnya sambil jualan dia bikin pesanan kue gitu harus bangun lebih awal, ternyata si bayi rewel, kakaknya misalnya juga apa namanya ya harus minta dibersamai gitu ya wes lah nak kamu HP gitu ya pakai HP aja nonton HP wes gitu ya. Karena memang apa tadi kondisinya bunda mau menyelesaikan pesanan, nah ini gimana nih Ustazah itu kadang kita ya akhirnya berat banget gitu ya ayah bunda gimana mau bersamai gitu ya, sedangkan kita juga banyak yang harus kita lakukan tadi ya, harus ngerjain pesanan, harus apa mungkin ya ini kalau nggak nyuci baju ini nggak punya baju ini sudah Ustazah ya udah numpuk cucian ya, ini gimana bisa kita rembuk sama suami gitu ya, gimana nih solusinya gitu. Ini kita kan lagi nyapih anak-anak kita dari HP, nah kita butuh kerjasama, mungkin ayah nanti yang nyuci baju ya, bunda yang pas membersamai anak-anak, misalnya kalau lagi anu pesenan mungkin ayah gantian yang membersamai anak atau gimana, itu perlu kita bekerja sama dengan suami kita. Baik lanjut. Insya Allah itu set yang terakhir. Oke, jadi ini motivasi terutama untuk saya pribadi. Mari kita menjadi orang tua yang pembelajar gitu ya. Kita suka belajar, kita terus bersemangat untuk belajar karena yang utama butuh belajar itu sebetulnya bukan anak-anak kita gitu ya, melainkan kita orang tuanya. Maka mari terus bersemangat gitu ya, belajar dan mengajar gitu. Karena mengajar ini bukan hanya tugas guru gitu ya. Ya, bukankah Madrasatul Ula adalah seorang ibu gitu. Jadi dan ayah adalah kepala madrasahnya gitu ya, kepala rumah tangga jadi kepala madrasah gitu. Jadi mengajar itu bukan tugas ustadzah ya, bukan hanya tugas seorang guru, tapi kita ini orang tua ini justru guru utama, itu guru utama dan pertama untuk anak-anak kita. Ya mungkin itu Madre, Afwan, insya Allah ini slide yang terakhir, saya kembalikan lagi ke Madre. Afwan kalau saya agak-agak keburu ya Afwan karena ini sambil ini ya ada bayi yang sambil manggil-manggil. Saya lagi mudah-mudahan bisa diterima ya teman-teman para peserta.
Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustazah. Silakan Madri, boleh. Afan ya, ini sambil terdengar suara bayi ya, ya Afan. Atau nanti gini Iya, aja nggak Madri, apa-apa, kalau Ustazah. misalkan teman-teman punya pertanyaan, nggak apa-apa bisa di-share di grup. Nanti insya Allah akan saya ini ya, apa jawab mungkin di grup aja ya, karena memang ini Oh, kayaknya Masya adik Allah. Nggih. tadi udah jadi ini ya. Saya izin sambil ini Oke. ya menyusul ya. Apa ini saya ini dulu, Ustazah? Kita akhiri kajian beda buku hari ini, Ustazah, mungkin? Atau saya bacakan lagi? Nggak apa-apa dibacakan lagi pertanyaannya Madri. Oh, Masya Allah. Oke, nggih. Iya. Ini Nanti mungkin Ustazah. kita batasi 2 lagi aja ya. Setelah itu yang lain bisa Nggih, ditanyakan Ustazah. di grup bedah buku. Nggih, nggih, Masya Allah. Izin bertanya Ustazah, sebelumnya terima kasih atas ilmunya, jazakumullah khair wa iyaki. Terkait usia rusda yang harus kita jadikan acuan untuk anak sudah masuk usia rusda itu apa nggih Ustazah? Karena terkadang ada rasa sedih gitu karena usia semakin bertambah, tapi pemahaman ilmu atau kemandirian itu masih terasa minim sekali sebagai bekalnya seorang anak tadi Ustazah. Monggo Ustazah. Oke, baik. Jadi tolak ukur salah satu ketika usia rusda itu dia ketika dikasih harta ya, dikasih uang dia bisa mengelolanya. Misalnya nih dapat angpau lebaran. Jadi tuh nggak tiba-tiba uangnya semuanya dibeliin mainan atau dibeliin hal-hal yang nggak bermanfaat. Tapi misalnya, Bun, ini uangnya ditabung aja. Terus yang ini sebagian buat wakaf aja nih, Bunda. Masya Allah gitu ya, wakaf buat madrasah. Nah, yang ini buat apa hal lain yang bermanfaat tuh berarti ini bisa menjadi tanda bahwa anak-anak kita insya Allah udah rusda ya ketika mereka bisa mengelola harta itu dengan baik. Ini hartanya jadi lebih bermanfaat gitu ya, bisa jadi lebih berkah gitu, bukan apa namanya tanpa kalau masih belum ada pertimbangan ya dikasih uang pokoknya habis gitu ya dikasih uang dibeliin hal-hal yang nggak manfaat berarti dia belum rusda, belum usia rusda. Iya. Lanjut nih Ustazah. Baik. Bismillah, izin bertanya Ustazah, dalam praktik berdialog iman bersama anak saya yang berusia 5 tahun, terkadang muncul pertanyaan-pertanyaan anak yang tidak terduga dan di luar pengetahuan saya sebagai orang tua, yang saya sendiri itu belum tahu jawabannya. Bagaimana sebaiknya saya menyikapi momen seperti itu agar tidak mematikan rasa ingin tahu anak, tapi juga tetap menjaga arah keimanan? Monggo, Ustazah. Iya, baik. Jadi ketika kita tiba-tiba anak-anak bertanya sesuatu yang kita, aduh gimana nih ya jawabnya gitu, memang sering banget ya. Maka jangan malu untuk kita menyampaikan, aduh maaf ya nak, ini Bunda belum tahu nih. Tapi insya Allah Bunda akan belajar nih. Coba Bunda akan cari tahu. Bentar ya, sabar ya, insya Allah besok ya gitu ya. Jadi kita ada greget juga untuk mencari. Tapi kita nggak malu, nggak gengsi untuk menyampaikan kalau kita emang nggak tahu. Jadi jangan sampai mengarang ya. Kita nggak tahu terus kita mengarang malah nanti ternyata salah. Nah ini malah jadi masalah nih di anak-anak kita. Jadi nggak apa-apa kita sampaikan aja kalau ini Bunda juga belum paham nak. Makanya Masya Allah ya kita belajar itu kan memang ya sampai nanti gitu ya. Bukan berarti kalau udah tua nih udah kayak Bunda berarti udah ngerti semua, nggak usah belajar kan enggak gitu. Bunda pun juga harus terus belajar. Kayak ayah Bunda harus terus belajar. Ini jadi PR ya buat Bunda ya, Masya Allah gitu. Sabar ya Kak, nanti Insya Allah Bunda cari tahu dulu, Bunda belajar dulu gitu ya. Gitu ya mungkin Madre, Insya Allah. Ya, Jadi jangan malu untuk Alhamdulillah. mengakui kalau kita nggak ngerti dan kita sampaikan kalau kita juga mencari tahu gitu ya, belajar. Ya, ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah, lumayan banyak ya Ustazah, ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Ini kita bacakan tiga penanya ya Ustazahnya, tiga pertanyaan pertama. Seperti yang disampaikan Ustazah tadi, boleh mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dan belum dibacakan pada malam hari ini, boleh disampaikan di grup yang sudah teman-teman semua bergabung. Insya Allah
Jika ada kekurangan waktu, Ustazah akan menjawab semampu Ustazah nanti, nggih, Ustazah, begitu nggih. Ustazah mungkin ada pesan terakhir atau closing statement dari Ustazah? Iya, sebelumnya saya Afan gitu ya, Afan banget ya, Masya Allah, qadarullah ini adik bayi lagi bangun, terus udah coba ditenangkan nih sama suami kok masih ini ya, rewel. Mudah-mudahan teman-teman nggak terganggu suaranya ya, dan mudah-mudahan ya ini tidak menghalangi semangat kita, juga mudah-mudahan Allah senantiasa kucurkan rahmatnya ya untuk kita, karena kita berupaya ya dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan, kita berharap ridhonya Allah gitu ya, meski tertatih-tatih gitu ya, ya kayak gini gitu ya, mungkin sampai aduh tapi kita berharap mudah-mudahan Allah ridho gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat kita, pertolongan buat kita ya, semangat untuk ayah bunda semua, untuk ustadz-ustadzah semuanya. Kita terus membersamai anak-anak kita, ketika kita lihat ada kekurangan dalam diri mereka, kita jangan putus asa. Ya, itu memang jadi muhasabah buat kita terus berusaha memperbaiki diri, tapi jangan menyerah gitu. Ya, karena mereka harapan kita gitu. Ya, seperti apapun mereka, mungkin ya Allah kok gini banget ya, mungkin kita habis marah-marah gitu ya ke anak kita pas mereka tidur, kan kita pasti menyesal ya. Ya Allah, kan emang ini bukan salahnya mereka gitu, ini justru salah saya gitu, orang tuanya gitu. Yang awalnya kita udah ngamuk-ngamuk gitu ya, kita baru ya Allah dek gitu ya Allah, itu bisa jadi itu cerminan diri kita gitu. Maka besoknya ya kita jangan sampai mengulangi lagi gitu kan. Kadang seringnya gitu ya, kita udah ngomel-ngomel, pas mereka tidur kita nangis-nangis, tapi besoknya kita ulang lagi gitu kan. Ya itu kita jadi cambuk ya Allah gitu ya, ayo nak gitu kita sama-sama ya itu belajar. Dan yang paling penting juga Madre, kita mengakui gitu ya, kita ngaku sama Allah kalau kita lemah gitu. Saya sering banget gitu ya, kalau minta berdoa gitu ya kepada Allah, saya bilang ya Allah gitu, saya nggak mampu gitu ya Allah gitu, tolong didik anak saya gitu. Ya Allah, saya pengen nih Alfat nih gitu ya, saya ngasih nama anak saya ini Alfat gitu. Alfat itu kan artinya pembuka kemenangan ya. Ya, terinspirasi dari nama Muhammad Al-Fatih gitu. Sebagaimana saya tuliskan di buku ini juga gitu ya. Buku ini untuk Muna gitu ya. Muhammad Haidar Al-Fatih gitu. Agar kamu jadi pejuang agama Allah gitu, seperti Muhammad Al-Fatih. Kita ngaku sama Allah, ya Allah ini saya nggak mampu mendidik anak saya gitu. Maka tolong didik anak saya ya Allah gitu. Saya sering banget dalam doa saya tuh saya ngaku gitu, ya Allah saya nggak mampu, saya dan suami saya nggak mampu, tolong didik anak saya ya Allah. Maka itu Masya Allah ya, ketika Allah hadirkan tadi pas lagi hati saya kayak mungkin lagi mangkel-mangkelnya gitu ya sama Ananda gitu, kayak pengen berasa marah gitu ya, atau marah yang ketahan, itu tiba-tiba Ananda itu pas saya lagi di puncak gitu ya, lagi di puncak istilahnya udah pengen meledak gitu, pengen marah gitu, tiba-tiba Ananda datang, ini air hangat buat mama gitu, tiba-tiba ngambil gelas ke belakang, ngambil minum gitu, air hangat ya di dispenser tuh, tiba-tiba deketin saya, ini buat mama gitu. Ya Allah, yang tadinya awalnya godain saya gitu ya, adiknya baru tidur gitu ya, bayi gitu ya, bayi baru 3 bulan tidur gitu kan, susah banget ya nidurin bayi, gimana misalnya adiknya baru tidur, terus ini si kakak ini kok ada aja gitu ya yang kepingin bangun adiknya gitu kan ya, bikin suara-suara lah, apa nendang bola rame apa gitu kan, kita ya Allah kak gitu, diem dulu ini adiknya baru tidur gitu ya, itu kan terus goda gitu ya Allah gitu, sampai yang bikin ngelus dada gitu. Nah tiba-tiba pas kita pengen marah sampai ya gitu ya, sampai yang greget banget, tiba-tiba Ananda ke dapur gitu ya, ngambil gelas tuh Madre, ngambil gelas terus nyalain dispenser, ngasih saya minuman air hangat gitu ya, ini buat mama gitu ya. Itu saya langsung ya Allah gitu ya. Makanya hal-hal kayak gitu ya. Kok tahu sih Mas kalau mama suka air hangat? Iya kan mama itu pernah, jadi ternyata Ananda tuh selalu ingat ya momen di mana ketika kita mengapresiasi kebaikannya. Jadi ternyata anak kita itu sangat ingat ya, sangat terkesan ketika orang tuanya itu mengapresiasi sekecil apapun kebaikannya, itu justru akan dikenang. Jadi dia langsung ingat, iya mama pernah nggak itu loh waktu hujan-hujan di masjid pas kita berteduh, pas nyiup gitu ya.
Pas kita di situ kan mama kayak kedinginan tuh di situ karena AC, ada AC. Terus aku ngambilin air, terus mama kan mintanya yang air hangat. Terus pas aku ngasih ke mama, mama bilang, Masya Allah mas, ini kesukaan mama loh, ini pas banget ini, nggak kepanasan juga nggak, maksudnya nggak dingin gitu, tapi anget nih, enak nih, mama suka kayak gini. Ternyata itu membekas saja di hati Ananda. Ya, dan ternyata di saat momen-momen tadi tuh kayak saya tadi lagi mangkel gitu ya, adiknya digodain, adiknya baru tidur sebentar udah dibangunin dan sebagainya, ternyata dia berkesan tadi kan, tahu mamanya suka air hangat, tiba-tiba diambilkan, itu kan rasanya ces gitu ya Madre ya. Ya Allah gitu ya, yang awalnya putus asa itu jadi langsung speechless gitu ya. Ya Allah gitu, terima kasih ya Allah gitu ya. Ya hal-hal seperti itu yang bikin kita harus terus menguatkan keyakinan kita. Makanya kais gitu ya, dikais terus ya, busro sekecil apapun yang mungkin menurut pandangan orang hari ini hal kayak gitu tuh sepele gitu. Karena memang hari ini kan semuanya ya serba kapitalis ya, yang dilihat itu capaian duniawi, yang dilihat angka-angka gitu. Ya prestasi, piala, nilai gitu. Mereka nggak ngelihat tuh hal-hal yang itu merupakan benih-benih keimanan ya, kayak tadi kepekaan ya, belia ini buat mama yang lebih butuh ini, kan mama lagi menyusui gitu ya, itu ya Allah gitu, itu padahal ya luar biasa itu ya, busro yang mudah-mudahan itu hadir dari keimanan gitu. Jadi Allah nggak pingin kita putus asa gitu, ayo ini loh masih ada harapan gitu. Karena kita ingat ya bagaimana kisah Muhammad Al-Fatih dulu, seorang Masya Allah ini kan yang dalam hadis disebutkan sebagai sebaik-baik panglima. Dulu gimana sih masa kecilnya Muhammad Al-Fatih dulu, apa langsung keren gitu, maksudnya langsung bagus gitu kan, enggak. Dulu masa kecilnya Muhammad Al-Fatih tuh bikin orang tuanya juga istilahnya ngelus dada gitu kan, bahkan sampai ke gurunya aja berani gitu, sampai kemudian ayahnya, dia sang ayah ya Sultan Murad itu kan mengutus Syekh Aksamsuddin dengan Syekh Ahmad Al-Qurani itu sampai berani memukul Muhammad Al-Fatih gitu kan. Awalnya ngelama gitu kan Muhammad Al-Fatih sama guru-gurunya karena merasa anaknya sultan gitu. Hadapkan pada guru-guru yang Masya Allah gitu ya, ini berani memukul Muhammad Al-Fatih karena memang di situ bentuk pendidikan, karena udah ngelama banget gitu tadi kan. Sekali pukulan tapi ternyata itu menjadi jalan hidayah gitu ya. Masya Allah ya, saya berharap Ananda seperti itu. Mungkin hari ini ketika dia masih kecil, usia sekarang ya, mungkin bikin saya banyak apa istilahnya, ya mungkin sering membuat saya malu atau mungkin membuat saya putus asa. Ya mudah-mudahan suatu saat dia menjadi sebaik-baik panglima gitu ya, seperti Muhammad Al-Fatih gitu ya. Jadi keyakinan itu yang harus selalu kita hadirkan di anak-anak kita. Ya jangan sampai kita putus asa ya ayah bunda, gitu, ustadz ustadzah, seperti apapun itu hari ini tingkahnya itu anak-anak kita, jangan sampai kita putus asa. Kita harus terus kobarkan, Masya Allah, nah itu antum ini Masya Allah anak soleh gitu ya, pejuang agama Allah gitu ya, Masya Allah ini Insya Allah kelak antum akan membebaskan Baitul Maqdis gitu ya. Terus gitu disampaikan harapan-harapan besar kita itu kepada mereka. Ya, insya Allah itu meskipun kelihatannya kok kayaknya nggak didengerin, tapi yakinlah mereka mendengarkan. Yakin gitu ya. Kalau terus kita sounding, kita ulang-ulang gitu ya, harapan kita langitkan gitu, kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah gitu. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita gitu, sebagai para pejuang agama Allah yang kelak akan membebaskan Baitul Maqdis ya, kelak akan mengembalikan kebesaran Islam. Mungkin itu Madre, Afan. Kalau sambil ada backsoundnya suara bayi, suara bayi nangis ya. Ya jazakallah khairan. Selagi lagi kami sampaikan Afan Jinan kepada teman-teman semuanya, para peserta. Semoga Allah merahmati panjenengan semua, dan saya sampaikan juga sebelum nanti mungkin diakhiri ya, saya sampaikan jazakumullah khairan kepada segenap teman-teman tim PCP ya, Ustadz Taufik, Ustadzah Yastria, Ustadz Hendri, kemudian tim teman-teman komunitas baca ya, Madre, dan juga seluruh teman-teman yang lain, semangat berjuang ya, dan semoga Allah terus mudahkan kita ya untuk
bagaimana kita memberikan pelayanan-pelayanan kepada umat gitu. Kemudian teman-teman juga yang ini ayah bunda, ustadz ustadzah terus bersemangat ya mendidik anak-anak, mendidik para santri, murid-muridnya. Mudah-mudahan mereka semuanya menjadi generasi ya yang bertakwa kepada Allah gitu, yang menjadi perantara hidayah gitu, ya, bagi umat ya, menjadi jalan kemenangan ya, bagi agama Allah. Mungkin itu jazakumullah khairan. Saya kembalikan lagi ke Madre. Masya Allah, Ustazah, sambil Masya Allah, tangisan seorang ibu. Masya Allah, terima kasih Ustazah sekali lagi. Jazakillahu khair Ustazah atas ilmu yang insya Allah sangat berharga ini Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebelum acara kami akhiri, izin menginformasikan promo khusus peserta bedah buku. Teman-teman bisa men-screenshot bukti Zoom ini untuk nanti ketika ingin membeli promo khusus peserta bedah buku yang diskonnya Masya Allah anjlok ini. Ada buku Dialog Iman Bersama Ananda yang kita bahas malam ini, itu direkomendasikan untuk ayah dan bunda. Ada nikmatnya Tadabur Surah Abasa, itu untuk anak usia 9 tahun ke atas. Bundling tema sifat isi 2 buku ya Masya Allah. Direkomendasikan untuk anak-anak berumur 8 sampai 9 tahun. Untuk bundling siang malam ada direkomendasikan untuk anak usia 5 tahun ke atas. Sekali lagi teman-teman bisa screenshot bukti Zoom ini untuk membeli promo khusus peserta bedah buku yang nanti boleh japri ke admin, nggih. Masya Allah. Dan 3 penanya yang sudah dibacakan pertanyaannya, insya Allah akan ada door prize dari kami. Bisa menghubungi admin juga. Saya sebutkan namanya Bunda Winda Wardinindya, Bunda Yeni Kurniasari, dan Bunda Della Fajar. Masya Allah, barakallahu fikum. Sebelumnya kami dari tim mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami. Jazakumullahu khairan kasiron. Masya Allah, terima kasih. Semoga apa yang kita upayakan hari ini, apa yang kita upayakan malam ini dicatat oleh Allah sebagai pahala berat nanti di yaumul hisab. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, semua kesalahan kami. Apabila saya pribadi juga mohon maaf apabila ada salah dalam berucap. Kekurangan milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, acara kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.